Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sejarah Yahudi, yaitu suatu kaum yang luar biasa, ya, bagaimana pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pembangkangan mereka terhadap nabi-nabi mereka, yang kita tahu bahwasanya di akhir-akhir ini kaum Yahudi, ya, begitu getolnya untuk membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Namun sungguhnya apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita, pembunuhan terhadap orang tua ataupun anak-anak atau para wanita, ya, tanpa pandang bulu, adalah perkara yang lumrah bagi orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi adalah kaum yang sangat bejat, yang memiliki sifat-sifat yang sangat buruk, yang telah Allah sebutkan buruknya sifat-sifat mereka, pembangkangan mereka dalam Al-Quranul Karim, ya, dalam banyak ayat. Ada satu sifat yang sangat menakjubkan yang mereka miliki, yang menunjukkan bejatnya mereka, yang Allah ulang-ulang sifat tersebut, penyebutan sifat tersebut dalam Al-Quran. Sifat tersebut yaitu mereka hobi membunuh para nabi. Wa qatlahumul anbiya, kata Allah, dan mereka membunuh para nabi. Yaqtuluna anbiya Allah, mereka membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Qul falima qataltumuhum, kenapa kalian membunuh nabi-nabi tersebut? Ya. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, maka sifat mereka ini hobinya membunuh para nabi, padahal nabi-nabi tersebut mereka tahu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka nekat membunuh nabi-nabi tersebut. Ya, bagaimana lagi dengan kaum muslimin? Menakjubkan jika ada nabi yang diutus kepada mereka dan tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, mereka bunuh nabi tersebut. Kalau kita diutus kepada suatu kaum, suatu kampung tersebut hobinya bunuh ustadz, gimana kira-kira, ya? Susah. Ini kaum hobinya bunuh nabi. Oleh karena disebutkan bagaimana mereka dengan bangga mengaku telah membunuh Nabi Isa. Karena Nabi Isa tatkala diutus kepada mereka tidak sesuai dengan nafsu mereka. Mereka sedang ditindas oleh bangsa Romawi. Kemudian mereka harapkan yang datang adalah seorang nabi yang akan menjadi raja, yang akan membuat mereka unggul di hadapan orang-orang Romawi. Ternyata yang diutus Nabi Isa alaihissalam yang memperbaiki tauhid mereka dan memperbaiki, ya, akhlak mereka. Mereka tidak suka nabi seperti ini, ya. Hanya membicarakan tauhid, kemudian akhlak, tidak mengajak mereka untuk menggulingkan orang-orang Romawi. Tatkala mereka dapati nabinya model begini tidak mereka setujui, maka mereka pun berusaha membunuh Nabi Isa, dan mereka mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah bantah, Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Bar rafa'allahu ilaih, akan tapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Makanya sifat ini saja sudah cukup bagaimana mereka berani membunuh para nabi-nabi Allah, ya, mudah bagi mereka, bagaimana lagi dengan hanya sekedar anak-anak yang ada di pada kaum muslimin. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi memiliki
banyak nama dalam Al-Quran. Allah terkadang menyebut mereka dengan Bani Israel, Allah terkadang menyebut mereka dengan kaum Musa, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan Ahlul Kitab karena mereka beriman dengan Taurat. Dan sering Allah menyebutkan mereka dengan nama Yahud, orang-orang Yahudi. Dan terutama penyebutan dengan nama-nama Yahudi ini sering Allah sebutkan fi ma'radidz dzam, yaitu tatkala Allah mencela mereka dan menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairin ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Ini tatkala mereka menganggap Uzair anak Allah, maka Allah sebut mereka dengan nama Yahudi. Kemudian contohnya seperti Allah berfirman, wa qalatil nasara wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya kami adalah kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Ini tidak, Allah bantah mereka. Bahwasanya Allah, kalau mereka adalah kekasih Allah, kenapa Allah mengazab mereka? Kemudian contohnya mereka mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Jadi tatkala Allah menyebutkan dengan nama Yahudi dalam sisi pencelaan terhadap mereka. Contohnya lagi Allah berkata, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, "Qul ya ayyuhalladzina hadu," wahai orang-orang Yahudi, kalau kalian menyangka bahwasanya kalian adalah wali-wali Allah, adapun selain kalian bukan wali-wali Allah, maka mintalah kematian. Kalau kalian menyangka bahwasanya kalian pasti masuk surga, maka mintalah mati. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar benar, arti jujur dalam pengakuan tersebut. Namun tidak dapati orang Yahudi adalah orang yang paling takut mati. Ya. Kalau seandainya mereka yakin masuk surga dan mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, udah mati aja. Namun ternyata mereka justru ingin berangan-angan hidup 1000 tahun, tidak ingin mati. Ini menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka hanyalah kedustaan. Dari sini para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, nama mereka yang paling cocok adalah Yahudi, dan tidak kita menggunakan nama mereka dengan nama Israel sebagaimana yang sering disebutkan oleh orang-orang sekarang. Benar, sekarang mereka membuat negara namanya Israel, ya. Namun Israel adalah nama yang mulia. Israel adalah nama yang mulia, nama Nabi Yakub alaihissalam yang artinya adalah hamba Allah, artinya kekasih Allah. Sekarang jangan kita mengatakan misalnya terlaknat Israel. Memang benar maksud kita adalah negara Israel. Karena dalam sejarah Yahudi nanti disebutkan mereka ada terpecah mereka menjadi dua. Sebagian mereka membangun kerajaan dengan nama kerajaan Yahudi, Yahuda, dan sebagian mereka membangun kerajaan dengan nama kerajaan Israel, Daulat Israel. Akan tapi tatkala kita mengatakan Israel terlaknat, maka khawatir disalahpahami. Lebih baik kita menggunakan lafal yang disepakati, yaitu lafal Yahudi. Orang Yahudi terlaknat misalnya al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi. Karena Allah tatkala menyebut nama istilah Yahudi, Allah sebutkan dalam kebanyakannya dalam sisi pencelaan terhadap mereka. Adapun Israel yaitu Yakub alaihissalam, ya, adalah nama yang mulia dan maknanya juga mulia. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sejarah Yahudi pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya kita tidak punya waktu untuk membahas tentang bagaimana akidah mereka dalam Taurat, dalam juga dalam kitab Taurat atau Perjanjian Lama, dalam Injil yang dicetak sekarang. Demikian juga dalam kitab mereka Talmud, ya. Sebenarnya kalau membahas tentang akidah mereka dalam Taurat dan Talmud juga butuh pengajian yang sangat panjang. Namun pada kesempatan ini kita hanya menyebutkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi, sejarah mereka sampai mereka mendirikan negara Israel Raya. Ikhwani fillah, azani Allahu iyyakum. Sebentar ya. Ini saya butuh buku dari karangan Syekh Al-Qadah, ya.
tadi baru-baru saja programnya rusak. Nggak bisa dibuka. Mudah-mudahan bisa dibuka sekarang. Sebentar. Kita tahu bahwasanya kisah Yahudi, sejarah Yahudi dimulai dari kehidupan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam yang tadinya tinggal di Palestina dengan istri-istrinya dan dengan 12 anaknya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam dialah yang dikatakan dengan Israel, ya. Dia adalah anak dari Ishak bin Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, ya, kita tahu pertama kali menikah dengan Sarah. Menikah dengan Sarah, kemudian menikah bertahun-tahun, akan tapi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak. Disebutkan dalam hadis tatkala Ibrahim alaihissalam melewati negeri Mesir, tatkala itu bersama istrinya Sarah, dan Sarah adalah wanita yang sangat cantik jelita. Maka tatkala itu Raja Mesir adalah raja yang matanya jelalatan, dia memiliki intel-intel untuk mencari wanita-wanita yang cantik. Maka dia menugaskan intel-intelnya untuk berburu wanita-wanita cantik. Setiap ada wanita cantik lewat, maka ditangkap. Dan Ibrahim tahu istrinya adalah wanita yang cantik jelita, Sarah. Maka lewatlah Nabi Ibrahim bersama Sarah, dan Ibrahim tahu akan hal ini, bahwasanya istrinya akan diambil. Maka dia mengatakan kepada istrinya, kalau mereka bertanya, maka aku akan mengatakan, hadhi ukhti, ini adalah saudariku, ai ukhti fil Islam. Bukan saudara sedarah, seibu, tetapi saudara se-Islam. Karena Ibrahim mengatakan, tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali kita berdua, wahai Sarah. Ya, jadi di zaman itu seluruh manusia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dan Sarah, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya kalau Ibrahim mengatakan inilah istriku, maka bisa jadi dia dibunuh, diambil istrinya secara paksa. Namun kalau dikatakan saya adalah saudaranya, dia selamat, ya. Maka benar, ternyata para intel tersebut datang. Kemudian bertanya, ini siapa? Dia bilang, ini hati ukhti, saudariku. Maka dibawalah Sarah, pergi menemui sang raja, dibawa ke kamar sang raja, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa tatkala itu. Kemudian sang raja pun berusaha untuk mendekati Sarah dan ingin, ya, tentunya menggauli Sarah. Maka tiba-tiba tangan sang raja terbelenggu, tidak bisa bergerak. Maka kemudian dia berkata kepada Sarah, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar membuka belenggu kedua tanganku dan aku tidak akan mendekatimu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belenggu kedua tangan raja tersebut terlepas. Begitu terlepas, sang raja menyelisih janji. Kenapa? Saking cantiknya Sarah. Maka dia pun ingin mendekati. Maka tangannya terbelenggu lagi lebih keras daripada sebelumnya. Maka dia bilang, Sarah, tobat saya, berdoa kepada Allah supaya terlepaskan belenggu kedua tangan saya dan saya tidak akan mendekatimu lagi. Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kedua tangannya terbelenggu, dia tidak sabar lagi melihat kecantikan Sarah, dia ingin menerkam Sarah. Ternyata terbelenggu lagi ketiga kalinya. Kemudian kali ini terbelenggunya lebih keras lagi daripada sebelumnya. Maka dia mengatakan, wahai Sarah, berdoalah kepada Allah untuk membuka kepada Tuhanmu untuk membuka belenggu kedua tanganku ini, dan ini terakhir, saya tidak akan lagi mendekatimu. Maka Sarah berdoa, maka terbukalah belenggu kedua tangan sang raja. Kemudian sang raja memanggil anak buahnya, kemudian mengatakan, kalian tidak mendatangkan kepadaku seorang wanita, tetapi kalian telah mendatangkan kepadaku syaitan perempuan. Maka kemudian Sarah pun dilepas, dan sang raja memberi hadiah kepada Sarah Hajar. Hajar adalah pembantu siapa? Pembantu Sarah. Rupanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi Ibrahim pun hidup bersama Sarah, bersama istrinya Sarah dan pembantunya Hajar. Namun bertahun-tahun tidak juga punya anak. Sarah pun kasihan melihat Ibrahim, suaminya ini menghendaki punya anak, enggak punya anak. Akhirnya dia izinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi pembantunya. Siapa? Hajar. Ya. Jadi Sarah mengizinkan suaminya untuk berpoligami, ya tidak? Loh, ketawa semua. Akhirnya setelah itu menikah dengan Hajar,
Hajar pun punya anak. Siapa? Ismail. Tatkala punya anak Ismail, kemudian Sarah pun cemburu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar bersama putranya Ismail ke Mekah. Diletakkan di Wadin Ghairi Dzi Zar'in inda Baitikal Muharram. Sebuah lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Dekat Ka'bah. Dekat tempat akan dibangunnya Ka'bah. Kemudian akhirnya tidak lama kemudian Sarah pun punya anak. Siapa namanya? Ishak. Ishak ini nanti punya anak, di antaranya adalah Yakub. Yakub alaihissalam dia disebut dengan Israel. Kemudian Yakub ini juga akhirnya punya 4 orang wanita. Dari 4 orang wanita ini dia memiliki 12 anak. Dari 4 orang wanita dia memiliki 12 anak. Dan ini termaktub dalam Perjanjian Lama, dalam Injil. Yaitu dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian 22b ayat ke-26. 4 istri Yakub, yang pertama adalah Lea. Dia memiliki 6 orang anak, yaitu Ruben, Simon, Lawi, Yehuda, Isakhar, dan Zebulon. Anaknya berapa? 6 orang. Istri yang kedua namanya Rahil. Dan ini merupakan dia punya 2 orang anak saja, yaitu Yusuf dan Binyamin. Jadi Yusuf dan Binyamin ini satu ibu kandung. Oleh karenanya 2 orang ini dimusuhi oleh 10 orang lainnya sebagaimana dalam surat Yusuf. Karena lain ibu. Yang ketiga Zilfa yang merupakan ibu dari Gad dan Asyir. Dan yang wanita keempat namanya Bilhah yang merupakan anak ibunya dari anaknya 2 orang namanya Dan kemudian Naftali. Ini termaktub dalam Perjanjian Lama, Injil yang dicetak sekarang ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya, ini dalil bahwasanya, ini sekedar intermezzo, bahwasanya orang-orang kafir yang mereka memerangi poligami, mereka mengatakan Rasulullah SAW Muhammad adalah rajulun syahwani, seorang yang memiliki hawa nafsu, ingin punya istri banyak, kemudian atau kaum muslimin adalah Islam adalah syariat yang ingin memuaskan syahwat para lelaki, membolehkan istri lebih dari 1. Kita katakan bahwasanya poligami sudah ada di syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Poligami bukanlah merupakan produk baru Islam, tapi dia sudah ada sejak zaman dahulu. Sebagaimana dalam kitab suci kalian. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, ternyata istrinya ada berapa? 4. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya bukan cuma 2, bukan cuma Sarah dan Hajar. Disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama. Ya. Saya bacakan teksnya dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian 25 ayat 1 sampai ayat 2. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Siapa? Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimron, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Ya, jadi Nabi Ibrahim istrinya bukan cuma 2 ya. Itu satunya lagi siapa? Ketura. Jadi ini perkara ya, bukan perkara yang baru tentang masalah poligami, bukan produk baru Islam, tapi dia sudah ada. Sebelum lagi kita bicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang istrinya banyak, Nabi Daud alaihissalam yang istrinya apa? Banyak. Maka kenapa kalian kemudian mencela syariat poligami seakan-akan dia syariat yang terhina? Padahal tidak, nabi-nabi kalian terdahulu juga telah melakukan poligami. Kita kembali kepada sejarah Nabi Bani Israel. Maka Yakub alaihissalam punya anak 12 ya. Maka terjadi kecemburuan di antara anak-anak tersebut. Ternyata Yakub alaihissalam menyayangi Yusuf dan Binyamin. Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Mereka mengatakan, kok bisa ayah kita lebih cinta kepada Yusuf dan saudaranya Binyamin, padahal kita lebih banyak. Dan benar, Yusuf dan Binyamin cuma 2 orang bersaudara, 1 ibu. Sementara yang lain tadi ada yang 6, ada yang berapa, jadi gabung. Mereka gabung kemudian membenci Yusuf dan Binyamin, cemburu. Akhirnya mereka membuat makar sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yusuf, sampai akhirnya Nabi Yusuf kemudian dimasukkan dalam sumur, kemudian akhirnya jadikan budak, kemudian dijuallah Nabi Yusuf sebagai budak, dibeli oleh Raja Mesir, sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi seorang menteri di bendaharawan yang ada di kerajaan Mesir. Dan disinilah awal dari sejarah Bani Israel. Maka setelah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang yang tersohor dan menjadi orang yang terpandang di kerajaan Mesir, maka dia pun meminta agar orang tuanya semua dan
seluruh keluarganya datang ke Mesir. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan, وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Ya, dan Allah telah mendatangkan kalian dari kehidupan Badui. Jadi Nabi Yakub dan anak-anaknya 12 serta istri-istrinya, keluarganya, mereka tinggal di Palestina dengan kehidupan badiah, yaitu kehidupan bercocok tanam dan mengurusi kambing-kambing, ya, hewan-hewan ternak. Kemudian mereka pindah ke Mesir, yang kita tatkala itu kehidupan Mesir peradabannya lebih tinggi daripada peradaban Palestina. Kerajaan, kemudian kehidupan mewah, kehidupan perkotaan, maka mereka pun tinggal di Mesir. Disinilah mulai sejarah Bani Israel. Jadi Bani Israel artinya anak-anak Israel. Anak-anaknya Israel. Bahasa Arab Banu artinya anak-anak. Israel yaitu Yakub alaihissalam. Berarti Bani Israel 12 itulah yang disebut dengan Bani Israel. Seluruh orang-orang Yahudi keturunan dari 12 orang ini. Jadi suku Yahudi cuma berapa? 12. Ini suku utama mereka. 12 dari 12 bersaudara ini. Ada keturunan Nabi Yusuf, ada keturunan Binyamin, ada keturunan Yahuda, ada keturunan semuanya. Ya, 12 anak, maka itulah asal muasal keturunan Yahudi. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, mereka pun hidup dengan menyenangkan tatkala Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup. Namun akhirnya kemudian Nabi Yusuf meninggal dunia. Dan kita tahu bahwasanya Aqbat, orang-orang Mesir tatkala itu orang-orang yang musyrikin. Bukan orang-orang bertauhid. Ya, bukan orang-orang yang bertauhid. Ya. Mereka mengingkari tauhid. Ya, akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam mereka hormati karena Nabi Yusuf alaihissalam pernah berbuat baik kepada mereka. Sehingga tatkala Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, maka mulailah orang-orang Mesir menindas Bani Israel yang beranak pinak di Mesir. Jadi mereka diberi tempat untuk tinggal beranak pinak di pinggiran kota Mesir. Tatkala Nabi Yusuf masih hidup, mereka masih dihargai. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, mulailah mereka diintimidasi oleh kerajaan Mesir. Mulailah dijadikan budak, diperbudak oleh mereka. Dan ini berlangsung lama. Ya, berlangsung lama, disiksa, yudzabbihuna abna'ahum wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ini merupakan ujian yang sangat besar. Anak-anak laki-laki dibunuh, ya, yang perempuan dibiarkan hidup, sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Lahirlah Nabi Musa di suatu zaman, ya, tatkala itu kemudian Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kita tahu ceritanya, Nabi Musa alaihissalam akhirnya tatkala lahir, maka Allah memerintahkan sang ibu untuk meletakkan Nabi Musa fi tabut, semacam dalam keranjang, kemudian dilepaskanlah tabut tersebut ke Sungai Nil, ya, karena Fir'aun sedang ingin bunuh siapa? Ingin bunuh anak-anak Bani Israel yang lahir akan dibunuh. Akhirnya dilepaskanlah Nabi Musa dalam keranjang melewati Sungai Nil. Ternyata keranjang tersebut mampir di kerajaan Fir'aun. Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Ternyata keranjang ini didapati oleh istrinya Fir'aun. Kebetulan istrinya Fir'aun tidak punya anak, maka dia rindu ingin punya anak. Begitu mendapat keranjang tersebut, dia buka, ternyata isinya anak dari Bani Israel. Kenapa? Kulitnya beda, tidak sama dengan kulitnya orang-orang Mesir. Dia tahu ini anaknya Bani Israel. Maka jatuh cintalah dia kepada anak tersebut. Sementara Fir'aun begitu tahu ini anak Bani Israel, ingin dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun sudah mengutus orang-orang untuk membunuh anak-anak Bani Israel. Tatkala Fir'aun ingin membunuh Musa, si kecil Musa alaihissalam, istrinya mengatakan, la taqtuluhu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Jangan kau bunuh dia, wahai suamiku. Bisa jadi ini bermanfaat bagi kita di kemudian hari, atau kita menjadikan dia sebagai anak angkat. Akhirnya Fir'aun pun mengalah sama istrinya. Antum bayangkan Fir'aun yang begitu bengis, yang begitu jahat, ngalah sama istrinya, apalagi antum. Akhirnya sudah, yang ngalah sama istrinya, udahlah. Makanya kata orang, jenderal itu kalah sama istri jenderal, ya, kalah sama istrinya. Sama orang dia jahat sama istrinya, dia nunduk-nunduk, ya, enggak berani sama istrinya. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Musa pun dipelihara di kerajaan Mesir sebagai anak angkat dengan kondisi terpandang, ya, sebagaimana disebutkan tatkala Nabi Musa si kecil, kemudian Fir'aun beri perhatian terhadap Nabi Musa. Maka dipanggillah orang-orang untuk menyusui Nabi Musa, ibu-ibu negeri untuk menyusui Nabi Musa. Namun semuanya tidak ada yang disukai oleh Musa. Wa haramna alaihil maradhi. Allah menjadikan Nabi Musa tidak suka dengan semua, ya, susuan dari ibu-ibu negeri tersebut. Disusuin Musa enggak enak, semuanya enggak enak.
Sampai akhirnya datang ibu aslinya. Tatkala ibu Nabi Musa datang, maka Nabi Musa pun cocok. Kemudian dia pun menyusui dari ibunya. Maka Allah mengatakan faraja'naka ila ummika kai taqra ainuha wa la tahzan. Kami pun mengembalikan engkau kepada ibumu. Akhirnya ibunya pun dijadikan pekerja oleh Firaun untuk menyusui Musa, padahal ibunya sendiri. Maka berpindahlah ibu Nabi Musa ke kerajaan Firaun, hidup dengan penuh kemewahan, dihormati, dan Nabi Musa pun tumbuh dengan dihormati. Firaun tidak sadar bahwasanya dia sedang memelihara singa yang akan memakan dia. Dia tidak sadar. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam kemudian akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Firaun. Mendakwahi Firaun. Kisahnya panjang sebagaimana pernah saya ceritakan dalam kajian tersendiri tentang kisah Nabi Musa. Akhirnya Firaun pun menentang Nabi Musa, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak mukjizat kepada Nabi Musa. Saya tidak tahu ada seorang nabi yang diberikan mukjizat paling banyak seperti Nabi Musa alaihissalam. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinatin fas'al bani Israil idh ja'ahum. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 ayat, 9 mukjizat. Banyak sekali mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mulai dari tongkat yang dilemparkan menjadi ular, dan ini disaksikan oleh orang-orang Mesir dan disaksikan oleh Bani Israel bagaimana tongkat Nabi Musa menjadi ular betulan dan makan ular-ular yang kecil. Kemudian Nabi Musa tatkala mengeluarkan tangannya maka keluar cahaya. Bayangkan, zaman dahulu enggak ada lampu, ya. Tahu-tahu keluar cahaya, ini kan mukjizat luar biasa, keluar cahaya dari apa? Tangan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian tatkala Firaun ngeyel dan membangkang, maka kemudian Allah berikan ujian-ujian kepada Firaun, ya. Tufan, diberikan angin tofan tersebut masuk ke negeri Mesir, menghancurkan sawah ladang orang-orang Mesir, sementara sawah ladang Bani Israel selamat semuanya. Ini kan mukjizat yang dilihat. Saya katakan saya memfokuskan bukan cuma kepada bukan cuma kepada pengikut Firaun. Demikian juga Bani Israel. Bani Israel juga menyaksikan semua mukjizat tersebut. Menyaksikan bagaimana angin tofan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghantam ladang-ladangnya orang-orang Mesir, sementara ladangnya Bani Israel selamat. Kemudian apa? Wal jarat. Kemudian Allah kirimkan juga belalang memakan tanaman-tanaman orang-orang Mesir, sementara tanaman Bani Israel selamat. Ini menakjubkan, mukjizat. Wal kummal wad dhafadi. Kemudian Allah kirimkan kutu-kutu mengganggu mereka, orang-orang Bani Israel selamat. Kemudian Allah kirimkan kodok-kodok, banyak sekali kodok. Sampai disebut oleh tafsir bahwasanya kodok tersebut berhamburan di tempat-tempatnya orang Mesir. Sampai orang Mesir tidak berani buka mulut. Kalau mereka mangap gini, langsung kodoknya masuk. Jadi mereka enggak berani. Mereka bilang, Musa tolong nih, hilangkan kodok-kodok ini. Mereka ngeyel. Allah berikan darah sungai mereka yang mengalir di bagian Bani Israel jadi darah, sementara di kaum Firaun jadi darah, sementara di Bani Israel tetap air segar. Ini semua mukjizat yang dilihat oleh Firaun dan juga dilihat oleh Bani Israel. Intinya Firaun tetap tidak beriman kepada Nabi Musa dengan kesombongannya, maka Firaun ingin membunuh Nabi Musa dan ingin membunuh kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kabur Bani Israel. An asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha. Maka Nabi Musa pun keluar di malam hari bersama Bani Israel. Di malam hari keluar meninggalkan kota Mesir yang di situ ada orang tua, ada anak-anak, ada wanita. Kenapa? Karena ingin dikejar oleh Firaun. Orang-orang Yahudi sekarang ini mereka dalam sejarah mereka mengatakan jumlah Bani Israel yang keluar pada waktu itu dari Mesir untuk meninggalkan Mesir yang dibawa oleh Nabi Musa, jumlahnya sekitar 600.000 orang atau 700.000 orang. Jumlahnya sekitar berapa? 700.000 orang. Namun ini dibantah oleh para ulama karena mereka mengatakan waktu Yakub dan anak-anaknya masuk ke Mesir, jumlah mereka 70. Jadi Yakub, istri-istrinya, anak-anaknya, ya mungkin ada keluarganya, tante-tantenya, ada keponakannya, semuanya 70 orang waktu pertama kali masuk di Mesir. Kemudian disebutkan oleh ahli sejarah Yahudi, Yakub dan anak-anaknya tinggal di Mesir dalam waktu sampai zaman Nabi Musa, sampai Nabi Musa keluar itu jarak hidup mereka 450 tahun, sekitar 450 tahun. 450 tahun kira-kira 5 generasi. Kira-kira 5 generasi atau 6 generasi. Maka mustahil dari bilangan 70
kemudian menjadi 700.000 dalam waktu 6 generasi atau 5 generasi. Berarti satu orang punya anak banyak ya, sampai bisa dari 70 menjadi berapa? 700.000. Berarti berapa kali lipat tuh 70 sampai 700.000? 70 10.000 ya. 10.000 kali lipat. Jadi dalam waktu 5 generasi satu orang sudah bisa berkembang menjadi 10.000. Ini mustahil. Kenapa? Orang-orang Yahudi ingin menggambarkan bahwasanya kami itu banyak sekali. Kami itu banyak sekali. Kami bukan kaum yang sedikit. Kenapa? Karena kita dapati sekarang orang-orang Yahudi yang ada sekarang di Israel modelnya bermacam-macam. Asalnya orang Yahudi mereka adalah kaum yang menjaga bangsa mereka, tidak mau menikah dengan bangsa luar. Namun tatkala mereka musyattatin, tatkala mereka ditindas sehingga mereka berpencar-pencar ke berbagai macam negara dan daerah, akhir terjadi pernikahan dengan bangsa-bangsa lain. Ya, Yahudi lelaki menikah wanita dari yang lain, kemudian wanita Yahudi dinikahi oleh apa? Lelaki dari bangsa lain, sehingga akhirnya muncullah Yahudi model baru. Ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang negro, ada yang sipit, ada yang ini. Ya, Yahudi sekarang berbagai macam modelnya. Sehingga kesucian unsur, kemurnian unsur Yahudi sekarang ya masih diragukan oleh para ulama kaum muslimin, diragukan. Namun mereka ingin mengesankan semua yang untuk membela mereka tidak jadi masalah. Yang penting entah bapaknya Yahudi, ibunya Yahudi, yang penting masuk dalam kerajaan kita. Dan mereka mengatakan kita asalnya banyak. Ya di mana-mana ada Yahudi. Namun yang benar, tatkala mereka keluar dari Mesir tidak mungkin sampai 700.000 orang, dan itu jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut. Jumlah yang sangat banyak di zaman tersebut. Bagaimana belum lagi ada anak-anak dan orang tua. Bagaimana kemudian mereka bisa berjalan dalam waktu yang cepat, dan ini perkara yang sulit dibayangkan. Kemudian Fir'aun di pagi hari atau di siang hari tahu bahwasanya Bani Israel sudah keluar. Ya, maka Fir'aun pun mengejar Musa dan pengikutnya. Kedapatannya di mana? Di Laut Merah. Kedapatannya di Lautan Merah. Tatkala kedua kelompok saling melihat, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syu'ara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala dua kelompok sudah saling melihat, kelompoknya Fir'aun dan kelompoknya Musa sudah saling melihat, maka tatkala itu mulai muncul ngayal pertamanya Bani Israel. Bani Israel ini kelompok yang paling ngayal, bangsa yang paling ngayal. Nanti akan kita sebutkan. Padahal Nabi Musa mukjizatnya sangat banyak. Namun mereka selalu ragu dengan Nabi Musa, selalu ngayal. Di antara bentuk ngayalan pertama, begitu saling melihat antara kelompok Fir'aun dengan kelompok Nabi Musa, qala ashabu Musa, maka berkatalah para pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap wahai Musa. Kenapa di hadapan mereka ada Laut Merah, sementara di belakang mereka ada pasukan Fir'aun? Mau lari kemana kita? Para ulama menyebutkan mereka mengejek Nabi Musa. Mana Musa? Katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita. Sekarang mau kemana? Inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap. Jadi mereka mengucapkan kalimat tersebut dengan kondisi mengejek Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa membantah, kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak. Mereka tidak akan menangkap kita karena bersamaku Rabbku, dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Dan ini dilihat oleh Bani Israel. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya Bani Israel melihat mukjizat yang luar biasa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya. Begitu dipukulkan tongkatnya, maka laut pun terbuka. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Maka terbelahlah lautan tersebut, dan masing-masing dari belahan lautan tersebut seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya bukan lari lurus, tapi air tetap mengalir ke arah atas. Jadi air tetap apa? Mengalir seperti gunung yang menjulang tinggi. Jadi Allah tidak menghentikan lautan tersebut, tapi lautan tersebut mengalir, tapi arahnya kemana? Ke atas. Bahkan disebutkan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah, maka yang terbuka bukan cuma yang seperti di film, cuma begini. Tapi 12 bukaan. 12 apa? 12 bukaan. Jadi 12 jalan. Jadi laut terbelah dengan 12, ada air satu, jadi airnya begini-begini. Jadi seperti ada lorong-lorong, ada 12 lorong. Kemudian juga kata Ibnu Katsir rahimahullah, 12 lorong tersebut, dan air yang menghalangi lorong satu dengan lorong yang lainnya seperti syubak, apa namanya bahasa Indonesia ini? Seperti ada bolong-bolongnya, apa namanya? Hah? Syubak apa bahasa Indonesia? Hah? Iya, jendela, tapi berarti jaring-jaring itu ada apa?
lubang-lubangnya. Jadi air tersebut ada lubang-lubangnya sehingga mereka bisa saling melihat. Antara satu suku dengan suku yang lainnya bisa saling melihat sehingga mereka bisa tenang, oh saudara kita tidak meninggal, jangan-jangan sudah tewas yang lainnya, kita saja yang selamat. Jadi Allah membuat lautan tersebut terbelah seperti ada lorong-lorong dan ada bolongan-bolongannya sehingga mereka bisa saling melihat. Ini menakjubkan luar biasa, ajaib luar biasa. Ini tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya dan nabi-nabi sesudahnya. Kemudian apa? Allah menjadikan tanah tersebut yabasa, kering tiba-tiba. Yang seharusnya kan namanya kalau kita jalan di pantai, ya, lembek dan kaki kita sering kecoblos ya ke dalam pantai tersebut. Tapi tidak, Allah menjadikan tanah tersebut langsung kering sehingga mudah untuk dipijak oleh Bani Israel. Ini semua dilihat oleh Bani Israel. Maka kemudian mereka pun akhirnya berhasil melewati Laut Merah. Tatkala sudah ini juga dilihat oleh Fir'aun dan pengikutnya juga ngelihat, Musa hebat sekali laut ini, kan mereka juga lihat. Wah, ini gimana ini? Laut terbelah kemudian jadi 12 lorong masuk semua. Begitu sampai di ujung, Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya ke lautan supaya laut kembali lagi. Allah tegur. Kata Allah, "Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun." Biarin air, jangan dipukul, biarin aja, mereka akan tenggelam. Allah punya skenario sendiri, Allah punya rencana. Dan benar, jadi lautan masih tetap terbuka, tidak tertutup. Tatkala itu Fir'aun dan bala tentaranya bingung, masuk atau tidak ini. Bingung. Akhirnya Fir'aun bilang, "Masuk." Kata mereka, kamu dulu, kamu kan Tuhan di luar. Intinya ahli tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Jadi terjadi dialog antara Fir'aun dengan apa? Bala tentaranya. Akhirnya Fir'aun tajallada, dia pun gimana lagi, harus jalan. Saat itu dia keangkuhan, dia kan angkuh, dia tidak ingin rendah di hadapan apa? Di hadapan kaumnya. Kalau dia mundur, kamu bukan Tuhan, berarti selama ini bisa dibunuh sama kaumnya. Akhirnya dia tajallada, kata Ibnu Katsir, dia pun pede, kemudian dia nekat. Padahal dia tahu dia bakalan mampus. Tapi keangkuhan itu mahal. Maka dia pun jalan, masuk ke dalam. Begitu masuk dalam lautan, ternyata betul, lautan tidak tertutup. Maka dia menipu kaumnya, dia mengatakan, "Lihat, lautan tunduk kepadaku." Wah, benar ini. Akhirnya dia masuk, semuanya ikut masuk. Begitu sampai dalam, dipukullah tongkat Nabi Musa ke lautan tersebut, maka terbunuhlah mereka semua. Tewaslah mereka semua, tidak seorang pun yang tersisa. Lihat, ini sekarang Bani Israel, orang-orang Yahudi melihat bagaimana istilah kita saktinya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana itu tongkatnya begitu sakti luar biasa. Setelah mereka selamat, disebutkan oleh Ibnu Katsir dan para ahli tafsir yang lain, timbullah ngeyel berikutnya. Ini Bani Israel ini isinya ngeyel doang. Ini bilang, Musa, jangan-jangan Fir'aun belum mati. Jangan-jangan Fir'aun belum mati. Ya. Kita Fir'aun masuk di lautan, mungkin jalan-jalan ketemu Nyi Roro Kidul atau gimana. Mereka bilang Fir'aun jangan-jangan belum mati. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar diselamatkanlah jasad Fir'aun. Maka Allah berfirman, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka kami pada hari ini pun menyelamatkan jasad Fir'aun. Maka jasad Fir'aun pun diselamatkan oleh Allah untuk dilihat oleh Bani Israel. Tuh, sudah tewas Fir'aun. Baru mereka percaya. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi setelah mereka lolos dari kejaran Fir'aun, apa yang mereka lakukan orang-orang Yahudi? Allah berfirman, "Wa jawazna bi bani Israil al-bahr." Kami telah menyelamatkan mereka untuk melewati lautan. Fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Tiba-tiba mereka bertemu dengan suatu kaum, ya, suatu kaum yang mereka sedang iktikaf, sedang ukuf, sedang melazimi berhala-berhala. Jadi kaum ini lagi beribadah di berhala-berhala mereka. Apa kata kaum Musa? Qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, bikinkan kita dong Tuhan seperti mereka juga punya Tuhan. Subhanallah. Ini Allah baru saja menyelamatkan kalian. Sampai Musa mengatakan, qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Kalian ingin cari Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah memuliakan kalian di atas bangsa-bangsa yang lain. Jadi saya heran bagaimana luar biasanya keras kepalanya Bani Israel dan membangkangnya. Baru saja mereka melihat mukjizat yang begitu banyak, tongkat Nabi Musa jadi ular, keluar cahaya, bagaimana taupan, kemudian Allah turunkan bagaimana jarat, belalang, dan kodok dan macam-macamnya. Baru saja mereka melihat lautan terbelah dengan begitu menakjubkannya. Baru saja Allah nampakkan jasad Fir'aun.
Mereka bilang, cari Tuhan yang lain ya Musa. Ini kan luar biasa, ngeyelnya orang-orang Bani Israel. Para ulama menyebutkan, kenapa Bani Israel begitu bobrok akidah mereka dan begitu bejat akhlak mereka? Kata para ulama, hal itu disebabkan karena mereka selama ratusan tahun ditindas oleh orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir, dan orang-orang Mesir adalah musyrikin. Mereka adalah kaum musyrikin. Sehingga interaksi antara seorang Muslim dengan seorang musyrik pasti memberi pengaruh, terutama orang musyriknya sebagai penguasa. Terutama musyriknya menjadi apa? Penguasa. Sementara yang Muslim adalah anak buah. Sehingga mereka sering melihat bagaimana orang-orang Mesir beribadah kepada berhala-berhala mereka, bagaimana ritual-ritual ibadah mereka. Sehingga bukan hanya akhlak mereka yang ngaco, jadi keras kepala, tetapi akidah mereka juga rusak. Akidah mereka juga rusak. Sehingga kita lihat sendiri dalam ayat tersebut, tatkala baru saja mereka selamat, mereka sudah minta Tuhan yang baru. Yang ini kemudian Nabi Musa pun marah. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Musa membawa mereka menuju ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Musa membawa Bani Israel untuk menuju ke mana? Ke Baitul Maqdis, yaitu Palestina, untuk hidup kembali di kampung nenek moyang mereka, Yakub alaihi salam. Akhirnya Allah sebutkan bagaimana perintah Nabi Musa kepada kaumnya untuk masuk di Baitul Maqdis. Sampailah mereka ke Baitul Maqdis, tinggal masuk. Namun yang jadi masalah dalam Baitul Maqdis tersebut ada orang-orang yang kuat, ada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang kuat, kemudian gagah perkasa. Maka Nabi Musa memerintahkan mereka, Bani Israel, untuk berjihad melawan bangsa-bangsa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Tatkala Musa berkata kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya." Tatkala Allah menjadikan bagi kalian nabi-nabi. "Wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin." Dan Allah menjadikan kalian adalah muluka, maksud di sini adalah bukan raja-raja, tapi adalah orang-orang yang memiliki istri, memiliki pembantu, ya. Allah berikan nikmat kepada mereka, ya. Jadi dalam perjalanan nanti, setelah mereka melalui perjalanan, tidak langsung sampai ke Baitul Maqdis, ya. Mereka tinggal suatu tempat, menetap, kemudian berhenti, melanjutkan perjalanan sampai menuju ke Baitul Maqdis, ya. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah telah memberikan kepada kalian yang Allah tidak berikan kepada siapapun. Sebelum Nabi Musa memerintahkan mereka untuk berjihad, Nabi Musa suruh mereka ingat tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Bukankah kalian dahulu ditindas oleh Bani Israel, oleh Mesir? Bukankah kalian dulu diperbudak oleh Mesir? Bukankah Allah telah menyelamatkan kalian? Bukankah Allah telah membela kalian? Sekarang ada tugas. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian kepada Baitul Maqdis, Palestina, yang telah Allah catat bagi kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan ingat, jangan kalian mundur, maka kalian akan mundur dalam keadaan merugi. Ini sekarang perintah jihad. Namun apa kata kaumnya, Bani Israel? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Kata mereka, wahai Musa, dalam kota tersebut ada orang-orang yang kasar, orang-orang yang hebat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak bakalan masuk sampai mereka keluar. Jadi mereka disuruh masuk berperang, mereka mengatakan enggak. Ya Musa, sudah, kita tunggu aja sampai mereka keluar dulu. Ya kapan mau keluar? Memang mereka penduduk di situ, kapan mau keluarnya? Jadi mereka ngaco. Jadi ngomongnya kita enggak akan masuk, tunggu mereka keluar dulu. Ya sekarang ini kita mau mengeluarkan mereka. Oh enggak, duduk aja, tunggu sampai mereka keluar sendiri, ya. Kapan mau keluar sementara mereka penduduk tempat tersebut? Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar baru kita masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Maka ada dua orang di antara mereka yang menasihati. Yang disebut oleh para ulama, mereka berdua itu adalah, salah satunya adalah Yusha bin Nun. Satunya Kalib bin siapa saya lupa, tapi satunya Yusha bin Nun. Dua orang ini menasihati Bani Israel, ya masuk. Kalau kalian sudah masuk, pasti menang. Yang penting bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk, maka kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu. Namun hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Ya Musa, kita tidak bakalan masuk selamanya sementara mereka masih di situ. Orang-orang hebat itu masih di situ, orang-orang besar itu masih di situ, kita enggak bakalan masuk. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau kau ingin perang, kau saja sama Allah pergi perang, kita nunggu di sini. Ini luar biasa kurang ajarnya apa namanya? Bani Israel ya. Membangkang sama nabi mereka. Itu padahal nabi mereka, Nabi Musa yang mereka hormati, yang mereka bangga-banggakan. Namun mereka kurang ajar sama Nabi Musa. Kalau mau perang sudah kau sama Allah, kita nunggu di sini. Cukup. Maka Nabi Musa mengatakan, qala rabbi inilah amliku ila nafsi wa akhi, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Tatkala Nabi Musa pun berdoa, ya Allah, aku tidak bisa mengatur kecuali diriku dan saudaraku Harun. Maka pisahkanlah aku ya kami dari kaum yang fasik. Maka Allah mengatakan, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka Allah mengatakan sungguhnya Baitul Maqdis menjadi haram bagi mereka. Selama 40 tahun kemudian mereka tersesat di atas muka bumi ya, dan mereka tidak bisa keluar dari kesesatan tersebut. Jadi Allah membuat mereka berputar-putar. Mereka di suatu tempat berusaha untuk keluar tapi kayaknya muter-muter di situ aja. Mereka ingin ke Baitul Maqdis enggak bisa sampai. Allah hukum mereka karena mereka tidak mau berjihad. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menyebutkan banyak ahlu tafsir yang menyebutkan tentang kisah siapa Jabbarin tersebut. Yang benar mereka adalah orang-orang biasa, manusia-manusia biasa dari bangsa-bangsa yang lain selain bangsa Bani Israel. Adapun perkataan sebagian orang bahwasanya yang ada dalam tersebutlah orang-orang raksasa, ya. Orang-orang raksasa, di antaranya ada namanya Uq bin Nuq atau Auj bin Nuq gitu, namanya aneh ya. Seorang raksasa yang ada di dalam Baitul Maqdis di kampung tersebut yang tingginya 3.333 sepertiga hasta. Tingginya berapa? 3.333 sepertiga hasta. Kalau satu hasta itu kira-kira setengah meter, ini satu hasta. Berarti kalau 3.300 kira-kira tingginya 2 kilo lah. Tingginya berapa? 2 kilometer. Sehingga ini yang membuat Bani Israel tidak mau masuk. Katanya gimana kita mau perang raksasa besar kayak gitu. Nah ini semua dongeng, tidak benar. Ada yang mengatakan akhirnya Nabi Musa berjalan dengan beberapa sahabat yang masuk ke Baitul Maqdis. Rupanya ada penduduk Baitul Maqdis raksasa tadi, dia tangkap. Oh ini ya ditangkap semua itu. Kayak anak ayam, masukkan kantongnya. Terus jalan ke rajanya, ini siapa enggak tahu nih. Dilihat, oh ternyata pengikut Nabi Musa. Ini semua dongeng, tidak benar. Disebutkan bahwanya Uj bin Nuq ini, Uj bin Nuq yang tadi 3.333 sepertiga hasta ini atau 2 km tingginya, ini raksasa yang luar biasa. Kalau dia lapar, maka dia masukkan tangannya ke lautan. Kemudian dia ambil ikan hiu atau ikan paus, kemudian dia masak di matahari gini. Setelah masak dia makan. Ini dongeng, film kartun. Kemudian Nabi Musa bagaimana cara bunuh ini? Jadi, kalau sebagian ulama mengatakan Nabi Musa akhirnya masuk dalam Baitul Maqdis sendirian, bawa tongkatnya. Ternyata musuhnya terlalu tinggi. Siapa? Uj bin Nuq tadi terlalu tinggi, 2 km. Bagaimana cara berkelahi? Sementara Nabi Musa cuma sampai di kakinya bagian bawah. Sementara mata kaki Uj bin Nuq tidak sampai sama, bagaimana memukul siapa kalau begitu? Akhirnya katanya Nabi Musa pun megang tongkatnya, kemudian dia loncat. Ya, lompat tinggi, akhirnya dia pukul mata kaki tadi. Akhirnya jatuhlah raksasa tadi, tewas. Tapi ini saya bilang tadi film kartun, tidak benar. Ini dibantah oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala karena berita-berita seperti riwayat-riwayat ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Di antara hadis-hadis yang sahih bahwasanya manusia tertinggi adalah Nabi Adam alaihissalam. Situna dzira'an, tingginya adalah 60 hasta. Walam yazidil khalqu yanqusu hatal an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta dan senantiasa manusia semakin mengecil sampai sekarang. Ya. Adapun Uj bin Nuq yang 3.000 hasta ini tidak benar, menyelisih hadis yang sahih. Jadi intinya Allah alam besok Nabi Musa tidak jadi masuk. Maka dia pun bersama-sama kaumnya tersesat dalam masa tersesat sehingga tidak tahu bagaimana mereka bisa keluar. Dalam masa di mana mereka tersesat tersebut terjadi banyak mukjizat yang Allah sebutkan dalam
Al-Qur'an. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah kenapa dalam dalam Al-Qur'an yang kalau kita baca setelah surat Al-Fatihah, maka surat pertama setelah Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah. Dan dalam surat Al-Fatihah sendiri sudah disebutkan tentang Yahudi. Al-Maghdub alaihim. Siapa adalah orang Yahudi. Ijma' ahli tafsir yang dimaksud dengan Al-Maghdub alaihim yang kita baca dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang Yahudi. Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya Yahudi ini bangsa yang sangat berbahaya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita masuk surat Al-Baqarah, maka Allah sebutkan tentang dua musuh yang sangat berbahaya, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Allah pertama bercerita tentang surat orang-orang munafik di awal surat Al-Baqarah. Setelah itu Allah sebutkan tentang kisah Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi ini dua musuh yang sangat berbahaya. Orang-orang munafik yang mereka KTP-nya Islam namun tidak suka dengan syariat Islam. Dan yang paling pantas kita katakan orang-orang munafik zaman sekarang orang-orang liberal. Orang liberal ini paling pas dikatakan orang-orang munafik, ya. Ya, akhi sampai mengatakan kawin sejenis boleh. Bagaimana kawin sejenis boleh? Homoseksual boleh. Aneh seperti ini. Namun dengan pedenya dia mengatakan boleh nikah sejenis. Yang berfatwa perempuan lagi. Subhanallah. Ini sebenarnya mereka benci dengan syariat Islam. Ya, Allah mengharamkan homoseksual, Allah menurunkan azab kepada kaum Lut. Kemudian dia dengan pedenya mengatakan kawin sejenis boleh. Orang sebenarnya tidak akan taubat, ya. Kalau Allah tidak beri rahmat kepada dia, mungkin dia baru taubat kalau suaminya ternyata suka laki-laki lain. Baru suami saya suka laki-laki lain. Atau putrinya ingin nikah sama putri wanita lain, ya. Atau anak laki-lakinya ternyata bencong kemudian ingin dinikahi sama laki-laki lain. Ya, ini mungkin baru dia sadar. Ya. Subhanallah. Saya katakan bahwasanya orang-orang munafik yang cocok zaman sekarang adalah orang-orang liberal. Kemudian kelompok kedua orang Yahudi, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah bagaimana ngeyelnya mereka, bagaimana sifat-sifat mereka. Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya dua kelompok ini sangat berbahaya, dan kita tahu dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya musuh kita terakhir nanti menjelang hari kiamat adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Peperangan yang terjadi di akhir zaman bukan antara umat Islam dengan selain Yahudi, bukan dengan agama-agama lain. Tetapi peperangan terjadi di akhir zaman adalah umat Islam dengan Yahudi. Ini yang menunjukkan bahwasanya mereka akan ada terus sampai hari kiamat. Dan mereka akan terus menyusun kekuatan untuk membunuhi kaum muslimin. Dan terjadi perang terakhir adalah Yahudi dengan kaum muslimin. Dan mereka adalah pengikut Dajjal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Bani Israel dalam masa tersesat tersebut terjadi banyak kejadian, terjadi banyak mukjizat. Di antaranya mereka mengatakan, wahai Musa, kami kehausan. Mintalah air kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berdoa, dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asaqal hajar fanfajarat minhu 12 ayna. Tatkala Musa mengatakan tatkala Musa meminta minum, kemudian Allah merintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke batu, maka keluarlah 12 mata air. Allah menjadikan 12 mata air, kenapa mereka 12 suku? Kalau seandainya cuma satu mata air, maka mereka akan berkelahi rebut-rebutan. Mereka kepala batu. Oleh karena supaya mereka tidak berkelahi, dibuatkanlah 12 mata air. Kata Allah, qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing sudah tahu di mana mata airnya. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah kalian dari rezeki Allah dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Lihat, Allah tegur. Iya, sekarang saya kasih minum, jangan kepala batu. Seakan-akan Allah mengatakan demikian. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Seakan-akan Allah mengatakan, makanlah dan minumlah kalian, ingat jangan kepala batu. Namun ternyata mereka mengatakan, ya Musa sekarang kita lapar, ingin makanan. Tadi minta minum, sekarang minta apa? Makan. Nabi Musa nabi yang baik, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah makanan kepada mereka. Maka kata Allah, wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Maka diturunkanlah makanan al-man wassalwa. Adapun al-man, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kanal mannu yanzilu 'alaihim 'alal asjar. Jadi makanan tersebut turun langsung dari langit. Bayangkan, ini mukjizat atau bukan? Mukjizat. Makanan tersebut langsung dari langit sampai di atas pohon, tinggal mereka ambil dari pohon tersebut. Turunlah makanan-makanan dari langit menuju tergait di pohon-pohon, tinggal diambil. Kemudian wassalwa ta'irun yushbihu bisammani kanu ya'kuluna minhu. Adapun salwa semacam dari langit semacam burung tertentu yang mereka makan dari burung tersebut. Akhirnya mereka makan manna wassalwa, makanan yang lezat. Bagaimana tidak lezat? Yang turunkan langsung
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka bosan dengan manna wa salwa. Katanya kok satu jenis terus, bosan. Mereka minta yang wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kita bosan kalau modelnya makan cuma manna salwa, manna salwa, manna salwa, bosan. Ini makanan dari langit langsung. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Mintalah kepada Allah agar kita dikasih ketimun, dikasih bawang, ya, dikasih adas, ya, dikasih bawang putih, bawang merah. Jadi mereka tidak mau daging-dagingan. Ini daging burung, bosan. Kita pingin sayur-sayuran. Ini jadi kurang ajar apa namanya? Kita bilang sama. Jadi mereka caranya sombong gitu, maksudnya. Hei Musa, bilang sama Tuhanmu kita nggak sabar, cuma satu makanan. Coba bilang yang baik-baik. Ya Musa, doakanlah bagaimana biar ditambahlah. Coba permintaan yang halus. Enggak. Lan nasbir katakan kepada Rabbmu kita tidak sabar hanya satu model makanan. Maka Nabi Musa mengatakan qala atastabdiluna billadhi huwa khair billadhi gimana? Qala astabdilul ladzi huwa khair gimana ayatnya? Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Kata Nabi Musa alaihi salam, kalian ingin menggantikan yang buruk untuk menggantikan yang baik. Ini manna wa salwa, makanan yang lezat, yang langsung turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kalian. Kalian ingin ganti dengan ketimun, dengan bawang. Ini makanan-makanan sudah biasa. Kalian tinggal ke Mesir langsung dapat. Ke kota mana saja ada ketimun, ada bawang, ada adas. Ini makanan spesial, namun mereka demikian. Mereka kepala batu. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Musa, kita kepanasan." Maka Allah mengatakan wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Kami pun mengirim awan untuk menaungi mereka. Kan mukjizat luar biasa. Mereka panasan ada awan di atas. Ini luar biasa kan, ajaib kan? Artinya terlalu banyak mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Bani Israel. Kemudian sudah begitu banyak mukjizat, ya. Di antara mukjizat seperti tatkala Allah sebutkan tentang ada di antara mereka yang terbunuh. Ada di antara mereka yang terbunuh. Akhirnya tidak ketahuan siapa yang bunuh ini. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi agar dengan bagian tubuh sapi tersebut jika dipukulkan kepada mayat ini maka dia akan hidup dan mengabarkan siapa yang bunuh saya. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, ya. Maka mereka Nabi Musa mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Bayangkan, Nabi Musa mengatakan, sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kata mereka, wahai Musa, kau ngejek kami. Kau ngejek kami. Jadi Nabi Musa memerintahkan mereka menganggap mereka diejek oleh Nabi Musa. Akhirnya mereka bertanya-tanya tentang sapi tersebut, ya. Ma hiya, apa sapi tersebut? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun. Awanum baina dzalik, faf'alu ma tu'marun. Bahwasanya sapi tersebut tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, namun di antara keduanya. Mereka malas sebenarnya. Mereka tanya lagi, wahai Musa, ma launuha? Sapinya warna apa? Sebenarnya mereka enggak mau, tapi mereka bertanya-tanya supaya sapinya enggak ada, supaya mereka bilang enggak ada sapi kayak gitu. Tapi akhirnya terus Allah kasih persulit mereka. Bertanya-tanya untuk kabur, namun Allah tidak, tetap semakin menekan mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Bahwasanya sapi tersebut warnanya kuning tua dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka mengatakan innal baqarata syabahat alaina. Ya Musa, kita bingung sapinya yang mana? Yang agak sedang-sedang umurnya, kemudian warnanya kuning tua. Jelaskan kepada kami bagaimana sapi tersebut. Nabi Musa menjelaskan, la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk bajak sawah, sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman, sapi tersebut ya tidak ada cacatnya, dan mereka hampir-hampir tidak bisa menemukan sapi tersebut. Akhirnya mereka temukan sapi tadi, diambillah sebagian dari sapi tersebut, disembelih, dipukulkan kepada mayat yang sudah mati. Setelah dipukulkan, mayatnya ngomong, yang bunuh saya si fulan. Antum lihat, ini kan mukjizat ini. Orang hidup bisa apa? Mati. Ini luar biasa.
Namun apa? Mereka orang mati bisa hidup ya? Orang hidup bisa mati. Orang mati bisa hidup luar biasa. Ya. Kemudian berbagai macam mukjizat tersebut mereka masih ngeyel, kata mereka. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Mereka bilang, wahai Musa, kami tidak akan beriman sampai kami lihat Allah langsung. Subhanallah. Tidak perlu lihat Allah, mukjizat begitu banyak, masa belum beriman? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka tatkala permintaan mereka sudah sangat parah seperti ini, ingin lihat Allah secara langsung, Allah turunkan halilintar menghantam mereka, maka mereka pun tewas. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tapi Allah hidupkan lagi mereka, hidup. Kalian tadi sudah tewas kan kepala batu, ini hidup. Subhanallah. Jadi ini kaum tidak ada yang paling bejat seperti apa? Bani Israel. Dan ini sebagaimana Allah pernah sebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahlul kitab, orang-orang Yahudi pernah mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau seorang rasul, datangkan Al-Qur'an, datangkan kitab dari langit, kami ingin lihat. Kitab kau turunkan dari langit. Kata Allah, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Mereka telah minta kepada Nabi Musa yang lebih parah, lebih berat daripada ini. Faqalu arinallaha jahrah. Kata mereka, tunjukkanlah kepada kami Allah, kami ingin lihat Allah secara langsung. Fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Dan Allah pun ya membuat mereka terhantam dengan halilintar, kemudian Allah hidupkan lagi supaya mereka sadar. Namun mereka juga tidak sadar-sadar. Dan ini sama seperti orang-orang musyrikin. Mereka juga pernah minta Nabi turunkan Alkitab langsung dari langit. Ya. Au tarqaf fis sama wa lan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Wahai Muhammad, kita tidak akan beriman kepada engkau sampai kami lihat kau naik di langit. Manjat langit. Setelah manjat langit kemudian apa? Bawa kitab, kemudian bawa turun, kemudian baca. Itu baru kita beriman. Jadi mereka mempersyaratkan persyaratan yang aneh-aneh supaya mereka beriman sebagaimana ahlul kitab ingin kalau kita mau beriman ingin lihat Allah langsung. Tapi Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan mereka supaya mereka sadar. Rupanya mereka tidak sadar-sadar juga. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Taurat. Berangkatlah Nabi Musa, kemudian Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun untuk mengawasi mereka. Akhirnya mereka membuat patung sapi untuk disembah. Nabi Musa pergi, ternyata jiwa kesyirikan masih ada karena terlalu lama bergaul dengan Mesir. Bangsa Mesir yang musyrikin. Maka mereka buat patung sapi, kemudian mereka beribadah di patung sapi tersebut. Datanglah Nabi Harun menegur mereka. Ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Kata Harun, wahai kaumku, sungguhnya kalian sedang terfitnah. Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah aku dan taatlah kepadaku. Mereka ngeyel. Mereka mengatakan, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Oh, kita terus akan bersini beribadah sama sapi ini sampai Musa datang langsung. Kalau kamu ndaklah. Makanya waktu Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, setelah itu Nabi Musa akan datang. Nabi Musa datang, kemudian Nabi Musa melihat ternyata mereka sedang menyembah sapi, padahal Nabi Musa lagi mengambil perintah Allah, baru ditinggal sebentar sudah menyembah sapi. Sampai Nabi Musa pun marah melemparkan alwah, ya. Padahal di situ ada firman Allah, dilemparkan saking marahnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian fa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Diambillah kepala Nabi Harun, ditarik oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun mengatakan la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jadi Musa itu, Harun, ngapain aja kamu? Kalau kita gambarkan itu seperti dia jurruhu ilaih. Jadi dipegang kepalanya sama jenggotnya saking Nabi Musa marah sama mereka berbuat apa? Kesyirikan. Dan wajar kita kalau orang bertauhid jengkel lihat kesyirikan. Jengkel. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam jengkel. Maka dia pun memegang kepala Nabi Harun dan jenggotnya, yajurruhu ilaihi, ditarik. Kata Nabi Musa, kata Harun, innal qauma istata'afuni wa kadu yaqtulunani. Wahai Musa, saya sudah larang-larang mereka bahkan mau bunuh saya. Bayangkan kurang ajar. Mereka hobinya bunuh Nabi. Harun mau dibunuh sama Bani Israel. Larang-larang, udah dia mente, kalau enggak kita bunuh ente. Kira-kira begitulah. Akhirnya Nabi Musa pun marah, baru mereka berhenti. Setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka bertobat. Namun tobat mereka berat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk membunuh diri mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikumul ijal fatubu ila bari'ikum
Taubatlah kalian kepada Rabb kalian. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Ini lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, maka niscaya Allah akan mengampuni kalian. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka disebutkan oleh para ahli tafsir, caranya orang-orang yang menyembah sapi duduk di malam hari. Yang ikut nasihat Nabi Harun tidak menyembah sapi, dikasih pisau semuanya. Maka disuruh bunuh mereka ini. Apa? Suruh nikam. Jadi ditikam di malam hari sehingga mereka kemudian mati. Itulah cara taubat mereka. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, demikianlah banyak yang terjadi di zaman tatkala Nabi Musa alaihissalam tersesat bersama kaumnya. Kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia di zaman tersesat tersebut. Kemudian juga Nabi Harun meninggal dunia. Bahkan banyak di antara yang meninggal dunia disebutkan seluruh orang dewasa yang disuruh berjihad masuk ke Baitul Maqdis, ya, semuanya meninggal kecuali Yusha bin Nun. Yusha bin Nun masih hidup tatkala itu. Kemudian dialah yang menjadi nabi pengganti Nabi Musa. Yusha bin Nun inilah pemuda yang menjadi pelayan Nabi Musa tatkala mencari Nabi Khadir alaihissalam. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Tatkala Musa mengatakan kita akan jalan terus, ya, meskipun harus bertahun-tahun kita berjalan mencari Nabi Khadir. Dibantu oleh seorang pemuda yang bawa bekal Nabi Musa, membawa ikan itu dialah Yusha bin Nun. Disebutkan akhirnya Yusha bin Nun ini, dia seorang nabi, maka dia pun keluar bersama sebagian Bani Israel, kemudian ingin masuk ke Baitul Maqdis dan harus perang, karena ada orang-orang yang tinggal di situ. Dan dialah satu-satunya nabi yang dimana Allah pernah memberhentikan matahari, agar dia bisa menguasai Baitul Maqdis. Jadi dia mau masuk, ternyata waktu dia mau masuk ke Baitul Maqdis, waktu sudah asar. Dan sebentar lagi malam, dan dalam kode etik peperangan zaman dulu kalau sudah malam tidak boleh perang. Dia tidak boleh pakai rudal-rudalan lagi. Itu zaman dulu seperti itu. Sampai di zaman Nabi pun demikian. Udah malam berhenti, besok lanjut lagi. Maka Yusha bin Nun tidak ingin berhenti. Maka dia bilang, wahai matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kau diperintahkan dan aku juga diperintahkan. Kemudian dia berdoa, Allahumma habisha. Ya Allah, tahanlah matahari. Maka Allah tahan matahari. Tadinya terbenam enggak jadi. Luar biasa. Maka Yusha bin Nun bermasuk, kemudian mengalahkan mereka, kemudian akhirnya menguasai Baitul Maqdis. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk masuk dalam Baitul Maqdis. Allah mengatakan, "Udkhulul baba sujjada wa qulu hittah." Wahai Bani Israel, masuklah kalian dalam keadaan ruku. Ya, bukan sujud ya, kalau sujud enggak bisa jalan ya. Sujud sini kata para ulama maksudnya apa? Ruku. Jadi sambil keadaan nunduk, disuruh tawadhu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis meskipun kalian menang dalam peperangan. Tapi kalian harus masuk melewati sebuah pintu dan kalian harus ruku untuk menunjukkan tawadhu dan berkata hittah, artinya ya Allah ampunilah kami. Jadi disuruh untuk tawadhu oleh Allah Subhanahu. Mereka rupanya ngeyel, enggak mau. Disuruh ruku mereka enggak. Disebutkan bahwasanya mereka justru balik ke belakang. Jadi maksudnya pakai bokong mereka apa? Mundur. Kemudian hittah dibilang hintah, gandum katanya, kita mau makan gandum. Jadi kurang ajar banget apa? Orang Bani Israil ini kurang ajar, luar biasa apa? Payah mereka. Akhirnya mereka pun masuk di Baitul Maqdis, kemudian mereka pun tinggal di Palestina. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu para ahli sejarah Bani Israel membagi periode sejarah Bani Israel menjadi 3 periode. Periode pertama mereka namakan dengan Asrul Qudat, yaitu masa para hakim. Jadi begitu Yusha bin Nun masuk di Palestina, maka dia membagi Bani Israel menjadi 12 kabupaten lah kira-kira, 12 tempat. Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang hakim. Maka dikatakan dengan zaman para hakim. Yang hakim-hakim tersebut kembali kepada Yusha bin Nun. Kalau ada masalah, maka kembali kepada Yusha bin Nun. Maka ini berlangsung lama, ya, sampai di zaman Nabi Samuel. Itu nabi yang terakhir sebelum datang Asrul Muluk, zaman para raja. Tatkala di zaman tersebut 12 kabupaten sering terjadi perang saudara di antara mereka, dengki-dengkian di antara mereka. Kemudian Allah utus para nabi di situ, nabi tadi siapa? Nabi Yusha bin Nun, nabi-nabi berikutnya sampai akhirnya di zaman Nabi Samuel. Tatkala di zaman Nabi Samuel, mereka minta agar mereka udah bosan nabi terus, kita pingin raja. Kita pingin apa?
pingin agar Allah mengutus kepada kami seorang raja. Maka Nabi disebut dalam Al-Qur'an ba'atsalakum taluta malika. Akhirnya dikabulkan. Samuel berdoa kepada Allah agar diberikan raja bagi mereka. Mereka ingin ada raja, nuqatil fi sabilillah. Dengan raja tersebut kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bangsa-bangsa sekitar situ dan mereka ingin menang. Maka Allah kirimkan Talut sebagai raja. Tatkala diutus Talut sebagai raja, mereka protes. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bayangkan, sudah minta kepada Allah kirim raja, Allah tentukan si Talut yang jadi raja, mereka protes. Oh, enggak bisa kalau Talut jadi raja. Yang pilih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka protes dengan keputusan Allah. Kata mereka, dia enggak punya duit. Masa mau jadi raja? Raja harus punya duit. Kita punya harta lebih banyak daripada dia. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Dibantah oleh Nabi Samuel dengan mengatakan bahwasanya Allah telah memilih Talut sebagai raja bagi kalian dan Allah telah berikan dia ilmu dan meskipun tidak punya duit tapi badannya tegar, kokoh, hebat dan dia punya ilmu. Maka pantas jadi raja. Talut ini dalam kitab Injil disebut dengan Syaul. Antum tidak akan dapat kalimat Talut, tapi mereka namanya Syaul. Terkadang namanya dirubah-rubah ya. Seperti Ibrahim jadi Abraham. Daud jadi David. Sulaiman jadi Solomon. Juleha jadi Julia. Di antaranya Talut menjadi Syaul. Inilah raja pertama mereka. Maka berubahlah periode para hakim berubah menjadi periode para raja. Mulailah raja-raja muncul tatkala itu. Ada nabi, ada raja. Ada nabi, ada raja. Ada nabi, ada raja. Nabi sendiri, raja sendiri. Ya. Mereka bosan kalau mimpin nabi, pinginnya raja. Sampai akhirnya ada nabi sekalian raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud raja terakhir mereka Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka mencapai puncak kejayaan di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman membangun Haikal Sulaiman. Apa Haikal Sulaiman? Posisinya di mana? Di Baitul Maqdis. Dibangunlah Haikal Sulaiman. Disitulah puncak kejayaan mereka. Namun para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Sulaiman meninggal, maka terjadilah perang saudara di antara mereka. Yang kemudian dikatakan oleh para ahli sejarah Yahudi, sejarawan Yahudi, mereka mengatakan maka masuk periode ketiga yang disebut Asr Inqisam Mamlakat Bani Israel. Zaman di mana terpecahnya kerajaan Yahudi. Terpecahlah menjadi dua. Ada dua orang yang ribut. Yang satu bernama Rohboam bin Sulaiman. Rohboam anaknya Sulaiman sama Yurboam bin Nubat. Dua orang ini ribut, sama-sama orang hebat. Setelah Nabi Sulaiman meninggal maka ributlah. Rohboam anaknya Sulaiman ya, ingin menggantikan posisi ayahnya. Siapa? Nabi Sulaiman. Dan dia bukan nabi, tapi Rohboam bukan nabi. Akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan, iya, kau boleh jadi raja, tapi syaratnya seluruh kewajiban-kewajiban yang Sulaiman wajibkan kepada kita dihapus. Protes mereka. Jadi mau demo sama Nabi Sulaiman enggak berani, demo sama anaknya. Ya. Boleh kau jadi raja, tapi semua hukum-hukum yang telah diwajibkan oleh Sulaiman tolong dihapus. Akhirnya Rohboam karena dia taat kepada ayahnya, dia tidak mau. Akhirnya dia pun bikin kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri yaitu dari suku Yahuda dan suku Binyamin kalau tidak salah. Dua suku ini bergabung menjadi Daulat Yahuda. Inilah yang disebut dengan kerajaan Yahudi. Yahuda namun orang-orang selain mereka mengucapkan jadi Yahudi. Asalnya namanya Yehuda Yahuda, tapi dikenal akhirnya belakangan menjadi Yahudi. Jadi dari dua suku suku Binyamin sama suku Yahuda. Sementara 10 suku yang lainnya bergabung bersama Yurboam bin Nubat membuat kerajaan namanya Daulat Israel, kerajaan Israel. Maka terpecahlah menjadi dua kerajaan. Setelah itu, terpecah menjadi dua kerajaan, ya, maka sering terjadi perkelahian di antara mereka, dua kerajaan yang bersaudara ini. Saling berkelahi, kadang musuh-musuhan, kadang bekerja sama tatkala ada bangsa-bangsa lain yang ingin menyerang, mereka kerjasama, terkadang mereka perang-perangan, terkadang mereka kerjasama. Dan ini ratusan tahun berlaku, sampai akhirnya datanglah suku-suku luar menghancurkan kerajaan Yahuda. Kemudian juga menghancurkan kerajaan Israel. Akhirnya mereka terusir dari Dari Palestina.
Kemudian datang, entah disebutkan dalam sejarah, pertama raja ini, kemudian raja ini, raja Babel, raja Bukhtanasar mengusir mereka, kemudian dia menghancurkan Haikal Sulaiman. Ya. Disitulah zaman di mana Taurat hilang, ya, mereka carut marut ke sana ke sini, dan itu sejarahnya antum bisa baca di Injil. Mereka sebutkan di Injil. Allah alam sejarah itu benar atau tidak, tapi termaktub dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan tentang kisah perjalanan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi setelah itu. Kemudian akhirnya datang juga Farain Mesir. Datanglah orang Mesir menguasai apa? Menguasai Palestina. Ya. Kemudian datang lagi raja yang lain. Setelah mereka masuk ke situ Mesir masuk ke Palestina, diusirlah orang-orang Yahudi. Kemudian datang lagi raja berikutnya dari Persia. Tatkala datang seorang raja, saya lupa namanya, ada dari Persia datang, kemudian Yahudi dipanggil lagi kembali untuk tinggal di mana? Di Palestina. Kemudian datang lagi raja berikutnya, yaitu dari Romawi, maka diusirlah raja dari Persia ini, kemudian Bani Israel pun diusir dan disiksa, kemudian Haikal Sulaiman dihancurkan untuk kedua kalinya. Tinggal satu tembok saja yang tidak dihancurkan, hanya diizinkan orang Yahudi untuk datang ke tembok tersebut setahun sekali. Yang sekarang dikatakan dengan apa? Tembok apa? Tembok tangisan, tembok apa? Ratapan, tembok ratapan. Itulah sisa dari Haikal Sulaiman yang masih tersisa. Yang lain semua sudah dihancurkan. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang digembar-gemborkan di internet, bahwasanya ada seorang ilmuwan dari Indonesia yang mengatakan bahwasanya Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Ini konyol yang paling parah ini. Ya, jadi katanya Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Kita bilang enggak benar. Ditemukan kembali Haikal Sulaiman. Kalau itu Haikal Sulaiman, maka tentunya orang-orang Israel akan ke sini, ya. Ingin merebut apa? Borobudur. Kemudian mana buktinya itu Haikal Sulaiman? Seharusnya kalau itu dulu Haikal Sulaiman, pasti ada keturunan Yahudi di sana, di mana? Magelang. Pasti banyak orang hidung-hidung mancung, ini pesek-pesek terus, maksudnya tidak ada yang gaya-gaya Yahudi. Semuanya orang Indonesia seperti kita sama-sama. Ya. Oleh karena itu kedustaan, ini kekonyolan. Ya. Jangan sampai ketahuan sama negara luar, ada ilmuwan goblok dari Indonesia seperti itu. Gimana Haikal Sulaiman di Borobudur? Bahkan saya yakin bahwasanya Borobudur itu dulu adalah orang-orang musyrikin karena patung-patung. Orang-orang musyrikin, kemudian Allah siksa mereka dengan dibenamkan di dalam tanah. Kemudian sekarang digali lagi untuk dihidupkan lagi kesyirikan yang pernah ada. Itu bukan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman di Israel, ma'ruf. Makanya orang Yahudi datang setiap tahun menangis di tembok tersebut, dan mereka ingin mendirikan negara Israel Raya. Harus dibangun di atas haikal tersebut. Itu yang mereka yakini. Maka mereka berusaha untuk menguasai Palestina. Karena itu awal dari kerajaan mereka secara agama, mereka yakin itulah awal kejayaan mereka dengan menguasai Haikal Sulaiman, membangun kembali kerajaan Sulaiman. Dari sini apa yang dikatakan oleh sebagian orang tokoh agama Indonesia yang mengatakan pertempuran antara kaum Palestina, antara kaum muslimin dengan orang Yahudi hanya pertempuran saudara. Ini tidak benar, peperangan saudara. Ini kedustaan besar. Karena orang-orang Yahudi mereka berperang bukan karena agama mereka berperang, itu tidak. Karena mereka ingin mendirikan apa? Haikal Sulaiman. Dan sejak kapan orang-orang Arab Palestina pernah bersaudara sama orang-orang Yahudi? Secara bangsa saja berbeda. Ini bangsa Israel, ini bangsa Yahudi. Bagaimana mereka pernah bersaudara? Kemudian dikatakan, kecuali kalau kita misalnya di Banjarmasin ada satu nenek moyang kemudian berkelahi, ya mungkin. Ini enggak. Ini bangsa lain, ini bangsa lain. Kemudian bagaimana dikatakan bersaudara? Dan pernyataan seperti ini berbahaya. Tatkala dikatakan ini perang saudara, seakan-akan sudahlah, enggak usah dipedulikan. Seakan-akan kita enggak usah bantu, padahal saudara-saudara kita sedang apa? Dibantai. Dia bilang bahwasanya ini perang yang didirikan, yang diserukan oleh orang Yahudi, perang agama bukan perang saudara. Karena mereka ingin menguasai apa? Palestina, dan ingin mendirikan Haikal Sulaiman. Ala kulli hal, akhirnya orang Yahudi berulang-ulang ditindas oleh bangsa-bangsa lain sampai akhirnya pada tahun 1700 kalau tidak salah 1700-an, ya, maka ada seorang yang punya ide untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk kembali lagi ke Israel, merebut kembali Israel, sampai akhirnya pada tahun kalau nggak salah 1940 berdirilah Israel Raya dengan bantuan Inggris sebelumnya, kemudian bantuan Amerika, maka berdirilah negara apa? Israel Raya sekarang ini. Ya, dan itulah sejarah Yahudi, ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang bertanya? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau saya tidak salah di surat Al-Isra ayat 4 dan 5 Ustaz. Iya. Ayat berapa? Ayat Mana? 4 dan 5 kalau tidak salah sesungguhnya Bani Israel, apakah ayat itu memang ditujukan buat Bani Israel atau tidak, akan jatuh 2 kali Ustaz? Mengalami kejatuhan 2 kali kalau saya tidak salah. Apakah itu memang, kalau memang itu benar terjadi, itu terjadi sesudah pada dulu atau memang akan terjadi kemudian menurut ayat itu? Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna uluwan kabira. Sekarang Ustaz. Ya. Dalam surat Bani Israel ayat 4. Saya belum baca tafsirannya ya. Saya belum baca tafsirannya, nanti kita bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena memang disebutkan bahwasanya kalian akan membuat kerusakan di atas muka bumi 2 kali. Apakah terbatas hanya 2 kali ataukah Allah menceritakan tentang suatu kejadian, apakah ada yang ketiga atau 4 kalinya? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Insyaallah kita cari jawabannya. Apa maksud dari ayat tersebut? Wallahu alam, saya belum tahu, saya belum pernah baca. Kalau ada yang tanya yang lain silakan. Saya pernah mendengar bahwa Raja Firaun ini pada saat dia Raja apa? Siapa yang ini? Firaun yang pada saat di tengah laut sudah sekarat ya, mau bertobat katanya. Mau bertobat ya. Iya, itu gimana? Iya, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan falamma adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala dia akan tenggelam, dia mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Aku beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israil. Jadi sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ucapannya tersebut tidak bermanfaat. Karena Nabi SAW mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba tatkala nyawa belum di kerongkongan. Itu kematian sudah di depan dia, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat disebutkan malaikat Jibril tatkala lihat dia mengucapkan la ilaha illallah, maka malaikat Jibril mengambil semacam tanah dari pasir, dari pantai atau dari laut, maka dimasukkan ke dalam mulut Firaun supaya tidak banyak omong. Kalau dia bilang saya khawatir tasbiquhu rahmatullah. Kalau dia banyak omong, ya Allah ampuni Allah nanti bisa ampuni. Dia malaikat Jibril enggak mau dia diampuni. Mati aja kamu. Dalam riwayat disebutkan begitu. Akhirnya dia pun mati dan tidak diampuni karena memang sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya dan dia meninggal dalam mengucapkan apa? La ilaha illallah, namun bukan pada waktunya. Inilah kenapa Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam mengatakan Fir'aun masuk surga. Kenapa dia meninggal dalam mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini kesesatan. Kalau Fir'aun masuk surga, apalagi kita, jelas masuk surga. Fir'aun aja masuk surga, yang aku Tuhan. Apa? Istri Fir'aun, iya, istri Fir'aun tadi, ya, baik. Asa ayam fa'ana, kata para ulama, asa ayam fa'ana, semoga dia bermanfaat bagi kami. Dan benar bermanfaat, dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam di kemudian hari. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Saya mau tanya, apakah Yahudi dan Syiah itu bersaudara? Yahudi dan apa? Dan Syiah, apa itu bersaudara mereka? Secara bangsa berbeda ya. Yahudi mereka adalah bangsa yang mengatakan mereka pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah mengatakan qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duninas. Mereka menyangka mereka aulia Allah, yang lain enggak. Kami ajalah wali-wali Allah, kamilah hamba yang diakui oleh Allah, yang lainnya bukan. Oleh karenanya dalam buku mereka dalam kitab Talmud, mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya bangsa-bangsa selain Yahudi itu diciptakan oleh Allah untuk melayani mereka. Semuanya bangsa Indonesia, semuanya bangsa selain Yahudi itu diciptakan oleh Allah untuk melayani mereka. Dan sebenarnya kedudukan bangsa-bangsa yang lain selain Yahudi, kedudukannya seperti babi, monyet dan anjing, sapi, seperti hewan-hewan. Tapi kalau Allah ciptakan mereka dalam bentuk hewan, susah melayani mereka. Makanya diciptakan dalam bentuk seperti antum-antum ini supaya mudah untuk melayani orang Yahudi. Jadi mereka tidak pernah bersaudara dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini hukum asal. Tetapi memang kita tahu dalam sejarah pendirian Syiah dari Abdullah bin Saba, yang dia seorang Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sejarah Syiah dan termaktub juga dalam kitab-kitab Syiah tentang Firqah Sabaiyah yang berasal dari Abdullah bin Saba, seorang Yahudi. Ini diakui dalam memang
tokoh Abdullah bin Saba kontroversial. Namun ternyata setelah diteliti dalam buku-buku Syiah juga disebutkan bahwasanya nenek moyang mereka berasal dari Abdullah bin Saba. Ya. Tapi secara bangsa tidak bersaudara. Secara pemikiran ada kesamaan. Oleh karena ada risalah ilmiah yang judulnya Badrul Majhud fi Musyabahat Rafidhah bil Yahud, atau maknanya seperti itu, yaitu tentang persamaan antara Yahudi dengan Syiah. Risalah ilmiah 2 jilid, ya. Enggak tahu sudah diterjemahkan atau belum? Ya, tentang kesamaan antara Syiah dengan apa? Dengan Yahudi. Ya. Dan kita lihat di mereka berpelukan antara Yahudi dengan apa? Nah, sekarang kalau mereka bilang musuhan, harusnya kan sekarang orang-orang Iran memerangi apa? Israel. Kenapa mereka tidak perang Israel? Dari dulu enggak pernah ada perang. Cuma omong kosong, katanya ngirim rudal pun enggak kena apa-apa. Kemudian setelah itu skenario berhenti. Sekarang waktunya membuktikan kalian musuh Yahudi, perangi Yahudi. Hanya bilang kita akan perangi Amerika, perang Yahudi, enggak pernah perang-perang. Itu kebohongan yang mereka apa? Ucapkan. Permainan orang-orang Syiah. Justru mereka membantai kaum muslimin. Harusnya kalau mereka benar-benar ya berperang, maka perangilah apa? Orang-orang Yahudi. Dan ini kita katakan juga kepada ISIS yang sekarang mulai apa? Mulai muncul. Kalau ISIS benar-benar adalah kaum muslimin membela Islam, perang itu Israel. Kenapa justru mereka masuk dalam peperangan antara mujahidin dengan Bashar Assad di Suriah? Justru mereka tidak memerangi Bashar Assad, malah kemudian membunuhi apa? Mujahidin gara-gara tidak mau berbaiat sama dia. Tidak mau berbaiat kepada ISIS. ISIS ini juga khawarij. Mengkafirkan orang-orang yang tidak membaiat kepada dia. Mengerikan pemikiran mereka. Yang tidak baiat maka dikafirkan. Dan dia mengatakan, saya adalah pimpinan kaum muslimin seluruh dunia. Kan ngeri. Nah, kita katakan kepada ISIS, kamu sudah kedahuluan Islam Jamaah. Islam Jamaah sudah khalifah sejak dulu. Tahu Islam Jamaah enggak? LDI kan punya raja kan? Rajanya lebih dahulu daripada raja ISIS. Kasih tahu tuh rajanya ISIS untuk berbaiat sama raja Indonesia Islam Jamaah. Ya. Karena LDI lebih dahulu. ISIS enggak tahu, makanya perlu kasih tahu informasi. Siapa tahu kalau dia tahu oh saya salah ternyata. Dia baiat sama LDI. Dan telah muncul juga raja-raja yang lain. Kemudian ada lagi mengatakan kami sedang mencari khalifah. Ada kelompok yang ingin cari-cari apa? Pikirnya selalu bikin khilafah. Sekarang kita bilang, kamu yang ingin pikir-pikir khilafah, sudah ada khalifah baru. Tinggal baiat. Mereka juga enggak mau, itu enggak sesuai persyaratan. Intinya, ya begitulah. Amburadul yang ada sekarang. Ya, banyak, kalau ditanya ISIS, kenapa kalian tidak memerangi Israel? Kata mereka, Nabi menyuruh kita memerangi orang-orang murtad dahulu sebelum orang-orang kafir asli. Mengerikan. Yang dimaksud dengan orang murtad siapa? Nah, ini mengerikan. Mujahidin di Suriah itulah orang-orang murtad. Arab Saudi itulah orang-orang murtad. Wah, mengerikan apa namanya ISIS. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh 3 pertanyaan, kalau tidak cukup 1 saja. Apa bagaimana? Kalau boleh 3 pertanyaan untuk satu dijawab. aja dulu. Ya, Ustaz. Atau 3 yang saya sampaikan, 1 yang mana yang Ustaz jawab. Oh ya, boleh juga enggak apa-apa. Ya. Mohon lintasan lagi tentang latar belakang pembantaian gajah itu. Apakah karena perluasan daerah ataukah Apa? Gaza. Pembantaian gajah itu karena apakah latar belakangnya asal usulnya itu memang perluasan wilayah gitu. Itu 1, mohon diulang lagi. Yang kedua, apakah Walantardaan Yakuldu itu memang sudah tekstualnya bahwa mereka itu memang begitu sampai akhir zaman gitu. Nah, yang ketiga ini yang ngeri ini. Apakah nanti ke depannya ada Imam Mahdi atau Isa? Apakah? Imam Mahdi. Kenapa Imam Mahdi? Apakah nanti ada muncul Imam Mahdi yang Nabi Isa muncul kembali akan membantai salib-salib itu? Apakah ada memori Ustaz atas jawaban Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita mengatakan bahwa memang orang-orang Yahudi mereka memusuhi orang-orang Palestina karena mereka ingin menguasai Palestina secara umum. Dan bagaimana mereka mau mendirikan Israel Raya kalau ternyata ada orang Islam yang tinggal di situ? Jadi harus terusir, harus pergi. Baru mereka puas, baru mereka bisa mendirikan kerajaan Haikal Sulaiman dibangun kembali. Sementara saudara-saudara kita Palestina tidak mau pergi. Ini adalah tanah nenek moyang. Umar bin Khattab pernah menguasai tanah Palestina dan kita tidak akan meninggalkan amanah dari nenek moyang kita. Ya. Itu pendapat sebagian orang-orang Palestina. Masalah apakah sebaiknya mereka keluar atau tidak, ini masalah ijtihad para ulama. Akan tapi kenyataannya saudara-saudara kita di Palestina tidak mau pergi dan mereka ingin bertahan sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan
ya tanah air nenek moyang mereka. Dan mereka meyakini tanah air amanah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka tidak rela diambil oleh orang-orang Yahudi. Jadi peperangan akan terus berlanjut. Akan terus orang-orang Israel menyerang saudara-saudara kita di Palestina selama mereka tidak pergi. Karena tujuan mereka adalah mendirikan negara Israel Raja. Mereka tidak pilih tempat-tempat yang lain. Mereka tidak pilih mendirikan Israel di Irian Jaya misalnya. Enggak. Karena memang mereka tuju adalah Haikal Sulaiman, itu yang mereka tuju. Kalau ada alternatif tempat lain, mereka tidak bakalan mau. Yang mereka mau adalah di Palestina. Karena itulah awal dari kejayaan. Ya, sebagai agama seperti kita mikirnya Mekah harus kita kuasai seperti itulah. Mekah harus kita kuasai, Madinah harus kita kuasai, sebagaimana mereka Palestina harus kita kuasai. Agama mereka meyakini dengan keyakinan demikian. Yang kedua tadi apa, Pak? Hah? Satu cukup ya? Sudah cukup. Yang lain? Pertanyaan dari radio, Ustaz. Sebelumnya alhamdulillah ada beberapa radio yang merelay, Radio Gema Madinah 93,7 FM di Martapura, kemudian satu radio di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga radio kita di Madiun dan radio-radio lainnya, dan juga kajian Ummahat di Australia. Ini pertanyaan dari keluar tema dari kajian Ummahat di Australia, Ibu Nursidah Tahir. Bismillah. Ustaz, saya baru dengar tentang hukumnya apabila seseorang minum khamar dan berzina, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Apakah sahih hadisnya? Dan mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Wallahu alam, saya tidak tahu hadisnya. Kalau ada ustaz yang tahu, ya. Kalau zina, kalau khamar, saya pernah dengar hadisnya, tapi sahih atau tidak saya tidak tahu. Ya. Gimana ustaz? Hadisnya saya tidak tahu. Ya. Saya sering dengar, tapi hadisnya sahih atau tidak, barang siapa yang minum khamar selama tidak akan terima salatnya 40 hari. Bahkan saya pernah baca waktu zaman dulu sebelum saya ngaji, bahwasanya setelah diteliti ternyata bekas-bekas alkohol tersebut tidak akan hilang kecuali setelah 40 hari baru hilang total. Makanya Nabi mengatakan tidak diterima salatnya 40 hari. Tapi hadisnya saya tidak tahu. Wallahu alam bisawab tentang sahih atau tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau tanya apakah di Yerusalem itu Masjidil Aqsa itu bangunannya bertepatan dengan Haikal Sulaiman tidak? Allah alam, saya belum pernah ke sana. Tapi daerah sekitar situ, di daerah masjid itu, lingkungan situ. Situ ada tembok ratapan tadi itu, iya. Tembok ratapan. Tapi persisnya saya tidak tahu, saya nggak pernah ke sana. Ya, dari satu radio di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar kajian tentang dilarangnya berjualan di dalam masjid dan mendoakannya kejelekan. Pertanyaannya, apakah di depannya kita mendoakan kejelekan orang yang melakukan jual beli di dalam masjid atau di waktu yang lain? Syukran Ustaz. Allah alam, saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah sejarah Masjid Al-Aqsa, Ustaz, siapa yang mendirikannya? Yang kedua, di sana ada dua masjid yang berdekatan antara Masjid Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Mana bertanya? Yang bertanya mana? Oh iya. Ada dua masjid yang berdekatan. Nah itu kadang-kadang bagi orang awam membingungkan gitu. Sebagian orang yang tahu bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah Dome of Rock, tapi ternyata tidak gitu. Saya juga baru tahu bahwa itu bukan Masjid Al-Aqsa. Nah justru Masjid Al-Aqsa yang bangunan lama gitu, Ustaz. Nah itu jaraknya mungkin kalau jaraknya begitu dekat, mengapa masjid itu harus ada dua gitu, Ustaz? Malah justru menghilangkan Masjid Al-Aqsa itu seakan hilang oleh Dome of Rock itu, Ustaz. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahu alam, saya tidak tahu. Tanyakan kepada orang yang pernah ke sana. Ada sebagian ustaz-ustaz alhamdulillah pernah ke sana, pernah ngobrol sama orang sana. Saya tidak tahu, wallahu alam. Saya baru tahu dari antum. Secara namanya saya baru tahu. Tadi namanya apa? Bro Prof apa tadi? Saya juga baru tahu. Iya, saya enggak tahu. Terus terang saya tidak tahu. Saya enggak tahu. Ada yang lain yang saya tahu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan mengenai pendapat bahwa dikatakan yang jahat antara Yahudi, ya di Yahudi itu sebenarnya yang jahat itu dikatakan gerakan Zionis. Sedangkan orang-orang Yahudi itu belum tentu jahat katanya, seperti Belum itu. tentu apa? Belum tentu jahat semuanya. Belum tentu Yahudi asli. Ya, Yahudi katanya dikatakan seperti Oh, jahat. sekarang di Gaza ada relawan Yahudi katanya begitu. Nah, bagaimana tanggapan kita terhadap orang-orang yang Yahudi secara umum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahudi secara umum adalah bangsa yang bejat ya. Bangsa yang dikatakan adalah maghdub alaihim. Yang dilaknat diberi murkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan bagaimana nenek moyang mereka begitu suka membangkang ya. Dan sering mereka mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi. Contohnya dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang tatkala Allah melarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakanlah kepada orang-orang Yahudi tentang nenek moyang mereka. Jadi orang Yahudi bangga dengan nenek moyang mereka, maka Allah katakan tanyakan tentang nenek moyang mereka yang kurang ajar. Tatkala mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, tatkala mereka dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu, maka mereka pintar. Mereka pasang jaring pada hari Jumat, kemudian ikannya pada hari Sabtu masuk sendiri ke jaring, maka hari Minggu mereka ambil ikan-ikan tersebut. Tadinya mereka bersabar, mereka nunggu ya, mencari ikan. Allah beri kesempatan waktu yang panjang. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian Ahad, Sabtu jangan. Yang jadi masalah pada hari-hari selain Sabtu, ikannya sedikit atau tidak ada. Pada waktu hari Sabtu ikannya banyak. Bahkan loncat-loncat ya, di depan mereka, ngejek. Ikannya banyak, akhirnya mereka cari akal bagaimana agar syariat Allah bisa diakali. Akhirnya mereka pasang jaring pada hari apa? Jumat, dan hari Ahadnya baru diambil. Kalau kita debat mereka mengatakan yang penting Allah larang kerja pada hari Sabtu. Hari Sabtu kita libur. Tapi kalian ambil ikan, ikannya salah sendiri masuk di jaring. Makanya Allah merubah mereka menjadi monyet. Mereka dirubah menjadi apa? Monyet. Kata para ulama di antara hikmahnya karena apa yang mereka lakukan sangat mirip dengan kebenaran namun kebatilan. Apa yang mereka lakukan dengan pasang jaring pada hari Jumat kemudian diambil pada hari Ahad itu mirip dengan kebenaran, seakan-akan mereka tidak salah. Maka mereka dirubah menjadi monyet karena monyet sangat mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Itu kan sebagian ulama. Demikian juga tatkala mereka diharamkan untuk misalnya minyak babi atau minyak hewan-hewan tertentu, mereka jual minyak tersebut. Artinya mereka terlalu banyak mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana sifat-sifat mereka yang tadi telah kita sebutkan. Kalau ternyata ada Yahudi yang baik, ya mungkin ya ada saja di antara mereka seperti Abdullah bin Salam yang akhirnya masuk Islam, mungkin saja. Namun itu di luar dari hukum asal. Hukum asal Yahudi adalah bejat. Hukum asal Yahudi adalah kurang ajar. Hukum asal Yahudi karena mereka berpegang teguh dengan kitab Talmud dan kitab Taurat. Kalau antum baca kitab Talmud isinya adalah keburukan, isinya kejahatan. Bagaimana bersikap jahat terhadap orang di luar, bangsa di luar Yahudi. Kalau ada orang Yahudi yang baik, berarti dia tidak beriman dengan Talmud. Dia bukan Yahudi sejati. Ya. Jangan-jangan ibunya orang Indonesia, kan tidak tahu. Dia bukan Yahudi sejati. Kalau Yahudi sejati, yang fanatis, maka dia seperti itu, yang beriman kepada Talmud. Ya. Kalau ada relawan Yahudi, ya mungkin saja, atau mungkin kamuflase, hanya penipuan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita katakan hukum asal Yahudi adalah kaum pengkhianat, kaum penipu, pembunuh para nabi dan kebejatan-kebejatan lainnya. Sudah? Sampai masih ada bertanya atau sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz. Ya, silakan. Jadi yang saya ingin tanyakan, ya, kita kan mengenal perperangan terjadi di Gaza itu luar biasa.
ada info terbaru bahkan sampai keluarga begitu dihancurkan tidak mengenal lagi ini yang mana letak titik Hamas, tapi semua keluarga dihancurkan. Yang saya ingin tanyakan, begitu sedihnya melihat seperti itu, apakah ada dari negara-negara Arab Saudi atau yang negara-negara Arab untuk bersatu melindungi negara rakyat di Gaza sana yang mungkin apalagi kita mungkin merasa wah ini pengen berjihad Ustaz, pengen berjihad karena mungkin melihat keadaan di sana, tapi apakah ini juga diperbolehkan atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang saya pikir apakah ada dari negara-negara Arab untuk bersatu melindungi saudara-saudara Muslim kita di Gaza yang mungkin informasinya bisa didapat dari teman-teman yang mungkin di negara Arab sana. Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ada bantuan secara militer, artinya secara mengirim pasukan untuk berperang membela Palestina melawan Yahudi. Saya tidak tahu ada bantuan dari Arab, tapi yang saya tahu cuma bantuan berupa materi. Ya. Materi jelas ada, jelas banyak ya. Jelas banyak. Dan itu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita adalah bantuan apa? Materi, obat-obatan, makanan, persenjataan, itu yang dibutuhkan. Tapi kalau bantuan secara mengirim pasukan, saya tidak tahu ada dari negara manapun yang dikirim ke Palestina. Allah alam bisawab. Ustadz, saya pernah dengar musik itu haram, tapi saya ragu karena saya suka musik. Tolong penjelasan dalil tentang pengharaman musik. Ini dalil haram musik ya, di antaranya dalam surat Luqman, ya minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian ulama ya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari ya, versi Ibnu Rajab, dia mengatakan bahwasanya dimaksud dengan nyanyian tersebut adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau karena beliau mengatakan tafsiran tersebut muncul dari Ibnu Mas'ud tatkala kaum muslimin sudah bercampur dengan orang-orang Romawi yang masuk Islam dan kebiasaan mereka adalah menyanyi sambil musik-musikan. Maka ayat ini berkaitan dengan musik ya. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Bukhari Nabi SAW mengatakan la yakunana aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Jadi kalau ada barang, karena asalnya barang haram memang ditiadakan. Oleh karena kalau ada yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada orang yang masuk ke rumah seorang muslim, misalnya kemudian dia pun ada orang muslim tersebut punya alat musik, kemudian dia merusak alat musik tersebut, maka dia tidak perlu ganti. Dia tidak perlu ganti. Oleh karena saya sampaikan kalau antum pergi ke toko alat musik, antum masuk hancurkan alat musiknya. Antum bilang Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau saya hancurkan tidak perlu ganti. Kata dia tidak usah ganti tapi tolong masuk kantor polisi ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena semuanya ulama 4 mazhab semuanya mengharamkan apa? Musik. Dan kenyataannya musik ya adalah melalaikan. Kita semua tahu musik apa? Melalaikan. Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik ya. Akhirnya apa? Ada nada dan dakwah misalnya. Lagi dakwah yang hadir laki-laki perempuan waktu joget-joget. Apakah dengan joget gini nambah iman ya ikhwan? Pikir sendirilah. Orang joget-joget nambah iman, nambah teler bukan nambah iman. Begini Ustaz,
kita lihat di Palestina itu kan perlawanan sepertinya tidak mungkin dikalahkan Israel Yahudi itu. Apakah yang seperti ini bisa kita samakan ketika Nabi juga berhijrah dari Mekah? Padahal kurang apa kota Mekah itu sucinya dibanding yang Palestina itu, harusnya berhijrah. Terus juga ada pendapat fatwa dari, saya lupa, dari ulama agar segera meninggalkan itu untuk berhijrah. Tapi ada dibantah oleh sebagian orang juga mengatakan kalau zaman Nabi berhijrah itu kita kembali lagi nggak perlu pakai paspor kembali. Kalau kita sekarang keluar dari Palestina nanti nggak bisa kembali lagi karena masalah negara nggak bisa bolak-balik begitu. Nah jadi bagaimana Ustaz perlawanannya sebaiknya itu, apakah memang harus berhijrah dulu atau nanti dulu melawan Yahudi itu menunggu kita kuat seperti Nabi juga baru kita menaklukkan Mekah lagi seperti itu? Allah alam bisawab, ya saya tidak tahu ya. Itu memang ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu meninggalkan Palestina untuk menyusun kekuatan ya. Namun kita bicara kenyataannya mereka tidak mau. Kenyataannya mereka tidak mau. Dan kita katakan tatkala mereka tidak mau, maka tetap kita harus membantu mereka. Adapun seharusnya mereka pergi atau tidak, wallahu alam bisawab, itu urusan ulama. Namun kita bicara kenyataan yang ada, mereka tidak mau pergi. Tatkala mereka tidak mau pergi, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. Sementara mereka terluka, mereka kemudian sedang berperang, maka kita bantu sebisanya. Apakah yang mereka lakukan salah atau benar, tetap kita bantu. Ya, tetap kita bantu. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari BBM Masjid Imam Syafi'i. Yang pertama dari Ari di Banjarbaru. Ustaz, bagaimana sikap kita semestinya kaum muslimin terhadap Masjid Al-Aqsa? Apakah kita biarkan saja dihancurkan ketika dikuasai Yahudi atau bagaimana sikap kita Ustaz seharusnya? Ya tadi sama, saya tidak tahu. Ya, itu pendapat para ulama ada berbeda ya. Yang seharusnya kaum muslimin bersatu menyerang, tapi kan kaum musliminnya enggak mau bersatu. Kita bicara kenyataan. Harusnya negara-negara kaum muslimin, bukan cuma negara Arab. Semua negara Islam harusnya bersatu menyerang Yahudi. Namun kita bilang masing-masing negara punya kepentingan sendiri-sendiri, punya kebijaksanaan politik sendiri-sendiri. Dan tidak bisa siapa kita kemudian mau menyampaikan kepada mereka. Kita bicara tentang kenyataan yang ada. Ya, kenyataan yang ada, tidak ada persatuan kaum muslimin untuk bekerja sama menyerang orang-orang Israel, dan kenyataan yang ada, orang-orang Palestina saudara-saudara kita tidak mau meninggalkan Palestina, dan mereka rela untuk meninggal sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah mereka. Dan mereka tidak mau diusir dari tanah mereka. Maka kewajiban kita yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin adalah memberi bantuan kepada mereka. Yang mereka lakukan benar atau salah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin satu lagi Ustaz dari BBM juga. Ya. Ustaz, tadi disebutkan bangsa Yahudi dikutuk menjadi kera. Kapan periode itu terjadi Ustaz? Wallahu alam bisawab, kapan mereka dijadikan kera, dijadikan monyet ya. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina ya. Ya, oleh karenanya tatkala orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Nabi, kemudian mereka mengatakan assalamu alaik, semoga kau cepat mampus wahai Muhammad. Jadi mereka harusnya assalam, lamnya mereka hilangkan. Mereka mengatakan assalamu alaik, yang artinya semoga kau cepat mati wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan alaik, kamu juga. Maka Aisyah tatkala mendengar ini, Aisyah tidak sabar. Maka dia mengatakan kecelakaan bagi kalian wahai wa la'natullah alaikum ikhwata al-qiradata wal khanazir. Wahai orang-orang Yahudi, ya, saudara-saudaranya monyet-monyet dan babi-babi. Dan ini benar. Lihat perkataan Aisyah, perkataan yang benar. Jadi Aisyah mengatakan kalian dilaknat oleh Allah. Benar atau tidak? Ya benar. Mereka saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet, benar atau tidak? Aisyah lihat, Aisyah tidak mengatakan kalian keturunan babi-babi dan monyet-monyet, enggak. Karena memang kullu ummatin musikhat laisa laha naslun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat yang dirubah jadi hewan tidak akan ada keturunannya. Jadi orang-orang Yahudi yang pernah nenek moyang berubah menjadi monyet dan babi tidak ada keturunannya, ya. Jadi sudah mereka hidup kemudian mereka mati. Maka Aisyah memilih lafal kalian saudaranya babi-babi dan monyet-monyet, dan itu benar. Ya. Oleh karenanya mereka pernah di nenek moyang mereka berubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet, dan itu zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Namun tepatnya di zaman Nabi siapa? Wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu. Apakah gerakan boikot produk Yahudi dibenarkan? Ya, kita bilang, adapun kalau mau manfaatnya sangat besar, maka ini perlu pertimbangan dari keputusan pemerintah setempat. Ya, pemerintah setempat kalau menyerukan maka kita memboikot dengan rame-rame. Tapi kalau kita ijtihad pribadi masing-masing, misalnya saya nggak mau minum, ya terserah masing-masing, silakan. Ya, sebagaimana kita mending saya beli produk Indonesia daripada produk Cina, ya kan boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Tapi menyerukan harus nggak bisa. Karena itu kembali kepada yang mengukur kemaslahatannya adalah siapa? Pemerintah. Karena kita bekerja sama dengan bukan cuma Yahudi, juga orang kafir. Banyak produk-produk yang masuk dalam negeri kita, produk-produk orang kafir. Kita mengatakan, tidak boleh kamu, misalnya nggak boleh kamu beli Kentucky misalnya, itu orang kafir, tapi dia pegang iPhone. Sama saja kan? Apa bedanya itu sama itu? Misalnya saya katakan gitu. Tapi kalau dia bilang, ya saya iPhone tapi itu nggak minimal kan mending saya beli ayam Indonesia. Ya terserah, itu bagus. Selama kau bisa mengurangi pembelian daripada produk-produk kafir, bagus. Tapi kita tidak berani mewajibkan kepada apa? Pada orang lain. Seperti ada yang bertanya, Syekh kita harus boikot terhadap produk-produk Amerika. Syekh itu tanya, kamu minumnya apa? Minum Pepsi. Sama saja. Minum Pepsi. Artinya kita bilang ya, masalah masing-masing silakan. Itu hak antum. Saya tidak mau beli misalnya dari produk-produk kafir, itu bagus, terserah antum. Tapi antum tidak bisa mewajibkan kepada orang lain. Karena masalah kemaslahatan kembali kepada yang bisa mengukurnya adalah pemerintah. Pemerintah yang bisa. Kalau pemerintah mengatakan boikot berarti ada maslahatnya besar. Dan ini masalah di luar daripada kemampuan kita, karena harus kita mengetahui ekonomi pemerintah, bagaimana kerjasama, bagaimana bentuk kerjasamanya, bagaimana perjanjiannya, kan repot. Nggak tahu juga kita bagaimana. Jangan-jangan ada produk misalnya orang kafir, namun sebagian besarnya buat pemerintah kita, sebagian kecil buat mereka. Ya, intinya kita tidak tahu tentang perjanjian antara pemerintah dengan mereka. Ustadz, apa akidah saudara-saudara kita di Palestina? Kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina, mereka kaum muslimin. Entah apapun manhaj mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustadz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, berarti kita membantu ikhwanul muslimin. Saya bilang, mau ikhwanul muslimin, mau apa, mereka sedang terus mereka dibiarin mati saja. Ya, ini enggak benar ini cara berpikir seperti ini. Ya. Mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai, orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka ikhwan. Mereka manusia, bahkan manusia, yang penting manusia. Kita bantu, kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong. Apalagi mereka muslim, mereka bukan orang kafir. Sampai pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta. Saya lihat daftar orang-orang ahlu sunnah yang hendak dibantu. Saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu. Yang lainnya nggak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir? Ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain ahlul bid'ah. Ya gimana? Mereka mengatakan, sebenarnya mengatakan, alhamdulillah lihat itu Pondok Jamilur Rahman. Ya, itu karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Apa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja? Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan, rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini. Sehingga semua hancur namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya atau menyelisih akidah kita kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Bahkan kalau orang kafir misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu enggak? Udah biar tewas saja nih. Yang kita bantu bahkan orang kafir saya bilang. Kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya enggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana imam-imam Haramain yang mendoakan tiap malam mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya ini manhaj ngaco, yang tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka.
Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya mohon maaf kepada ikhwan-ikhwan yang banyak bertanya namun saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu saya dan kekurangan ilmu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan segera memberikan jalan keluar bagi mereka. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.